Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Bu Panca sebagai yang mengundang saya di acara ini untuk hadir mengisi kuliah umum di Universitas Nasional. Lalu kepada Ibu Wakil Dekan FTKI, Bu Indah, terima kasih banyak, dan Bapak Ibu staf pengajar di Universitas Nasional, juga adik-adik mahasiswa. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizky Najwita, nggak usah dilihat gelarnya, kepanjangan. Biasanya teman-teman manggil saya Kiki, saya sebenarnya manggil Bu Panca itu Bude. Nah, karena kebetulan anak kami lahir di tahun yang sama, dan Bude Panca adalah kakak kelas saya dari di Jepang, dari sejak Bu Panca S2 S3 di Jepang. Dan benar seperti yang Bu Panca bilang, kami banyak mengurusi adik-adik mahasiswa. Bedanya waktu itu Bude Panca di PPI KEO, atau mungkin teman-teman pernah dengar Persatuan Pelajar Indonesia di KEO University, di alma mater beliau. Sedangkan saya terlalu asik bermain di pusat, jadi sempat di Tokyo, sempat di PPI Jepang, dan selama mengurusi mahasiswa itu kita banyak berinteraksi ya Bude ya. Ya dari yang ngurus mahasiswa sampai tukeran makanan, sampai terakhirnya tukeran resep empasi juga pernah. Jadi udah dari yang urusan akademik sampai urusan rumah tangga itu saya juga banyak belajar dari Bude Panca, juga suami. Oke, mempersingkat waktu, saat ini saya adalah asisten profesor, staf pengajar di Department of International Food and Agriculture Science, Tokyo University Agriculture, dan juga sedang mengabdi kepada bangsa. Ya kan katanya kabur aja dulu gitu kan ya. Ya ini kabur dulu nih, tapi tetap mengabdi sebagai Sekretaris Jenderal Ikatan Ilmuwan Internasional, Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional, yang mana mayoritas kami adalah ilmuwan-ilmuwan diaspora. Semuanya masih, enggak semuanya ya, hampir 90% masih WNI, tapi berkarya di luar dan masih mengabdi kepada negara. Jadi di mana aja sebenarnya kalau buat saya bisa mengabdi untuk negara. Oke, hari ini mengikuti undangan dari Bu Panca. Bu Panca bidangnya AI, saya bidangnya pertanian. Waktu kita ngobrol, Mbak Kiki bisa nggak ya kita dikolab? Oh bisa banget. Apapun ada data itu bisa dikolab. Jadi saat ini untuk judulnya Innovative AI Applications in Indonesian Spices Research and Post-Harvest Management. Tapi saya menambah sedikit tagline, Six Industrialization in Agribusiness and Rural Development. Jadi bidang saya pertanian, tapi fokusnya secara bidang keilmuan adalah agribisnis dan pembangunan desa, sebenarnya pengembangan desa, khususnya untuk komoditas pertanian rempah. Oke, nah sebenarnya slide-nya bahasa Inggris karena saya biasanya ngisinya English. Cuman kata Bude Panca, nggak apa-apa Mbak, bahasa Indonesia aja. Wah alhamdulillah kalau gitu. Kalau teman-teman nanya, saya aslinya dari mana? Sebenarnya saya aslinya dari Bogor. Jadi lahir dan besar di Bogor. Sayangnya setengah hidup saya dihabiskan di luar Indonesia. Jadi Bogor cuma numpang lahir sampai lulus SMA, terus keluar dari Indonesia. Nah singkat cerita bagaimana saya berangkat ke Jepang sebenarnya. Jadi saya lulus dari SMA Negeri 1 Bogor. Ada yang anak Bogor di sini? Nggak ada? Nggak ada yang anak Bogor di sini? Oke. Jadi saya lulus dari SMA Negeri 1 Bogor tahun 2008. Sempat mengikuti pertukaran pelajar AFS di Indiana tahun 2006 sampai 2007. Lalu kembali ke SMA 1 Bogor, dan sebenarnya awalnya masuknya dari IPB dulu, melalui program PMDK ya. Sekarang udah nggak ada ya Pak ya, sudah nggak ada PMDK ya. Nah itu dulu di IPB adalah Departemen Teknologi Industri Pertanian TIN di Fakultas Teknologi Pertanian. Jadi sebenarnya memang bidangnya lebih ke produksi, sistem produksi. Nah hanya saja di IPB itu saya hanya 1 semester. Lalu IPB adalah sister university dari kampus saya, Tokyo University Agriculture. Mengikuti program seleksi sampai akhirnya tahun 2009 saya mendapatkan beasiswa dari Tokyo University of Agriculture untuk melanjutkan S1 di kampus tersebut, tapi pindah jurusan. Jadi saat program di tahun saya hanya Departemen International Biobusiness Studies yang membuka program ini. Jadi saya pindah ke Jepang untuk melanjutkan program S1.
Apakah yang di IPB sia-sia? Enggak. Jadi satu semester yang kita terima SKS-nya itu sudah bisa ditransfer. Hanya mengulang lagi dari awal. Saya lulus S1 tahun 2013 dan alhamdulillah mendapatkan rezeki untuk langsung melanjutkan S2, S3. Tapi karena profesor saya tidak menerima bimbingan dalam bahasa Inggris, jadi saya dari S1 memang menggunakan bahasa Jepang full. Nah, kalau teman-teman pernah ada yang dengar beasiswa Max Monbusho yang dari Kedutaan Jepang, biasanya dia membuka program D2, D3, S1. Itu kan 1 tahun di sekolahin dulu bahasa Jepang tuh, baru masuk ke kampus. Kalau kita yang program ini bunuh diri, diceburin langsung S1-nya tanpa sekolah bahasa Jepang. Jadi benar-benar langsung kuliah biasa aja. Senseinya di depan nulis kanji apa, kita juga nggak bisa baca. Pokoknya udah beres, kasih textbook. Nah textbook itu yang kita terjemahin satu-satu. Bedanya memang kita dapet lah setiap pagi, Senin sampai Jumat tuh sehari 3 jam untuk drill bahasa Jepang. Minimal bisa bertahan hidup lah sampai lulus S1. Nah cuman begitu saya masuk ke jenjang S2 dan S3, rasanya berat ya tanpa bahasa Jepang karena sudah masuk ke jenjang penulisan akademis. Nah di situ saya sempat minta cuti sama sensei, nggak langsung directly straight ya ke S2, tapi dapat izin untuk research student dan di situ saya sempat masuk ke Japanese School untuk memang brush up sampai akhirnya S2 S3 di Trabas 5 tahun dari 2014 sampai 2019. Nah kalau tadi kata Bude Panca, Mbak Kiki hobinya ini nih main-main ya, main-main memang saya lama melakukan part time di Berlitz Japan. Jadi sebenarnya murid-murid saya kalau teman-teman yang lihat ada yang kerja di kedutaan, Ajinomoto di Indonesia, Toyota, biasanya saya di Berlitz Japan kami mengajar bahasa Indonesia ke staf-staf Jepang yang akan ditempatkan di Indonesia. Buat saya itu termasuk belajar karena kan bahasa adalah tentang terbiasa ya. Jadi saya ngajarin dia bahasa Indonesia, saya belajar dari dia bahasa Jepang. Jadi itu sebenarnya win-win solution. Dan juga saya sempat menjadi interpreter G2G untuk Indonesian Embassy Tokyo. Yang terakhir sebelum akhirnya pensiun karena hamil, sempat menjadi penerjemah untuk Duta Besar Indonesia. Nah setelah beres nih, harusnya tadi pertanyaan dari Bu Sari juga, Mbak Kiki nggak pernah niat pulang nih ya, atau nggak kembali ke IPB. Harusnya saya dijadwalkan pulang ke Indonesia tahun 2020 mengikuti pekerjaan suami di industri mobil yang harus dipindahkan ke Cikarang. Jadi setelah lulus 2019 tuh bingung gitu kan, ya ini tahun depan juga harus pulang, kerja apa gue gitu kan istilahnya kan. Jadi sempat 1 tahun mengabdi sebagai peneliti di kampus postdoctoral research, tapi bersamaan nih kita ternyata sama Bude Panca dikaruniai anak, jadi sambil hamil sambil postdoc, yang mana putri saya lahir sebulan sebelum pandemi, Januari 2020. Jadi harusnya kami dijadwalkan pulang tuh 2020 bulan Maret. Begitu pandemi pecah 2 Februari 2020, suami saya di cancel pulang ke Indonesia. Semua yang ada di Indonesia malah ditarik balik ke Jepang. Akhirnya kita saat itu memutuskan oke, nggak bisa pulang ke Indonesia di tengah pandemi juga, dan stay di Jepang sampai 2022. Jadi status peneliti saya diperpanjang. Nah begitu 2022 kebetulan profesor saya yang dari S1 13 tahun bersama ya pensiun, ditanya pulang nggak kamu? Bingung juga ya ini gimana tuh sensei bilang bertahan aja, ini ada lowongan dosen gimana diskusi orang tua. Jadi sejak 2022 saya bekerja sebagai asisten profesor di jurusan di departemen yang baru, jadi beda dengan yang atas, tidak agribusiness management, ini adalah jurusan yang baru berdiri yang mana fokus pada circular agriculture. Jadi jurusan ini nggak cuma ngomongin agribisnis, tapi namanya pertanian bicara dari perbenihan, bikin bibit sampai sampai pengolahan, pasca panen, sampai ke distribusi edukasi ke petani. Dan saat ini saya bekerja di lab food agriculture education. Oke. Itu putriku, anak saya yang sekarang udah usia 5 tahun, lagi dititipin di neneknya di Bogor. Makanya nih tadi sebenarnya ada mama karena putri saya ikut nonton juga. Oke, langsung aja, nggak usah berbelit-belit. Nah, hari ini bakal ngomongin apa sih gitu. Nah, ini ada 4 topik yang saya mau bahas. Kenapa saya ambil Six Industrialization? Ini adalah sebuah skema pertanian di Jepang yang menurut saya sangat bagus ya untuk kita bisa terapkan di Indonesia. Nah, jadi sebelum masuk ke topik penelitian saya sendiri di Indonesia itu apa, saya akan kasih gambaran dulu sama adik-adik. Emang pertanian Jepang tuh kayak apa sih gitu?
kenapa sih lebih milih belajar pertanian di Jepang? Apakah emang pertanian di Jepang itu bisa diterapkan di Indonesia? Nah, singkat cerita, saya mau nanya dulu nih sama adik-adik. Apa sih komoditas pertanian Jepang yang pernah adik-adik tahu? Adik-adik mahasiswa tahu? Ada yang bisa nebak? Kalau dengar Jepang nih, komoditasnya apa sih kira-kira? Atau makanannya apa sih? Paling gampang. Sushi, boleh Pak. Berarti kalau sushi nih paling nasi, ya kan? Ada nasi koshihikari. Yang kedua adalah teh hijau. Nah, yang ketiga yang sekarang lagi booming banget, strawberry. Tapi warna putih. Ya, belum pernah lihat kan strawberry warna putih? Nah, di Jepang ini kadang-kadang aneh-aneh. Saking teknologinya kemajuan, strawberry aja putih gitu ya. Atau misalkan kayak melon atau semangka dibuatnya bentuk hati gitu kan. Ya, nah ini adalah komoditas yang paling umum ada di Jepang. Tapi kalau ngelihat produk Jepang, nah ada yang udah pernah ke Aeon? Ada yang pernah ke Aeon? Ada yang udah pernah belanja di store-store Jepang? Apa sih impression atau kesan-pesan atau bukan kesan-pesan ya, kesan. Begitu ngelihat produk Jepang tuh apa yang get into in our mind gitu. Buat aku yang pertama ini neat packaging. Packagingnya bagus biasanya. Walaupun beli di sini ada Daiso nggak? Ada Daiso ya, iya kan? Jauh ya. Nah di Jepang Daiso itu berapa Bude? 100 yen ya. Jadi kalau kita konversi 100, 10.000. Tapi tuh packagingnya bagus banget. Mau ngasih orang juga enak gitu kan. Padahal cuma 100 yen. Terus yang kedua dari situ emang kualitasnya jadi tinggi. Secara plastik aja bagus gitu. Yang ketiga paling suka nih, kelihatannya mahal. Iya kan, looks expensive, padahal enggak gitu, tapi looks expensive. Nah, 3 konsep ini yang sebenarnya diterapin di Jepang. Nah ini, jadi waktu saya ini S1 tahun berapa ya? 2010, jadi ini tahun kedua. Di Jepang ketika kami adalah kampus pertanian, mau jurusannya IT di pertanian kan, di Indonesia juga banyak ya, jadi ada fakultas pertanian tapi mungkin bagian pengolahannya, bagian teknologinya. Nah kalau di Jepang ketika Anda masuk ke dalam universitas pertanian, praktek lapang tuh ya pasti di sawah, pasti di kebun, nggak ada di hotel, nggak ada di industri ini, pasti di kebun, pasti nyangkul. Nah ini pengalaman saya praktek lapang nggak tanggung-tanggung, harusnya biasanya musim panas. Kebetulan di tahun ini saya praktek lapang barengan sama puasa. Jadi kita harus tinggal di rumah petani selama 2 minggu untuk kerja bareng mereka, ritme bareng mereka dari bangun pagi sampai tidur lagi. Tapi saat itu karena puasa nggak bisa, agak merepotkan kan ya, gimana nanti kalau pingsan juga petaninya repot. Akhirnya diganti jadi di musim dingin setelah puasa. Nah kalau adik-adik tahu ini namanya organic winter radish atau orang Jepang bilangnya daikon, Japanese daikon, lobak putih panjang. Kita disuruh 2 minggu, waktu itu saya berdua sama temen ya, jadi biasanya kita dua ditaruh, suruh panen lobak tapi di bawah salju. Jadi gali dulu saljunya semeter, 2 meter, 3 meter, ini di daerah Niigata, Joetsu, Niigata Prefecture, di pantai barat Jepang, laut Jepang. Udah gali saljunya, gali dulu tanahnya. Nah gimana nih yang orang tropis, ada yang udah pernah ke tempat salju? Udah? Ya. Salju itu kalau buat saya, lihat aja seru, ngerasain enggak? Udahnya tangan sakit, beku. Nah ini suruh panen. Nah buat saya kayak wah ini pengalaman hidup apaan, cuman kan demi lulus ya. Ya udahlah dikerjain aja karena mata kuliah wajib. Nah saat itu kita jual 1 kilo dari si lobak putih ini cuman dihargain 170 yen, 17.000 1 biji. Kayak ya ampun, ini udah gali-gali seharian nih, seharian dapat 1 truk, sebiji cuman dihargain kayak 20.000 rupiah gitu. Capek banget kan? Tapi ternyata begitu kita panen, namanya yang panen amatir ya, nggak lurus-lurus begini juga hasilnya. Kadang-kadang kepotong setengah, kadang cuman daunnya aja yang keangkat gitu kan. Terus kita pikir itu akan dibuang, ternyata enggak. Yang jelek-jelek itu tetap dijual, itu diolah menjadi dried daikon. Jadi yang jelek itu, yang bagus dijual fresh. Yang jelek itu dikeringkan lalu dijual sebagai itu, harganya lebih mahal. Justru disinilah saya pertama kali belajar tentang added value, nilai tambah. Bagaimana petani di Jepang sekelas kecil pun yang tanahnya nggak sampai 1 hektar, hanya sekitar 1.000 meter persegi, semuanya tetap melakukan
post harvest processing untuk menyelamatkan, jadi nggak ada yang mubazir, mau panennya jelek masih bisa dijual, berarti ada nilai tambah. Sekarang saya tanya balik, adik-adik taunya petani di Indonesia ada nggak yang nyampe ngolah produk packaging ini? Ada nggak? Sedikit ya? Ada tapi sedikit. Biasanya kalau petani sayur dia akan jual sayur mentahnya langsung ke pasar atau ke tengkulak yang panjangnya biasanya 5 layer. Nah akhirnya nilai tambah di level petani itu kecil sekali. Nah dari situ saya ngelihat oke, apa sih bedanya emang pertanian Jepang dengan pertanian Indonesia. Sebenarnya kalau kita lihat karakteristik mirip, lahannya juga kecil-kecil, nggak terlalu gede-gede karena tanah di Jepang kan mahal ya. Apalagi biasanya tuh dari seluruh negara cuma 15% yang dipakai untuk pertanian. Tapi sekecil apapun lahannya semuanya pakai teknologi. Sekarang udah seru nih, metik strawberry udah pakai robot. Nah, jadi skala kecil sekalipun dia pasti pakai teknologi tinggi. Justru disitulah untuk efisiensi. Yang mana semua koneknya ke komputer, ke HP. Nah itu ini udah karakter di Jepang dimanapun. Yang terakhir ada support yang komprehensif dari pemerintah. Kayak petani yang mau dia panen stroberi dengan robot itu untuk penyediaan robotnya 80% biayanya disupport pemerintah. Bahkan skala drone besar, ya ada yang main drone di sini, anak-anak IoT biasanya main drone nih. Nah drone itu bukan lagi drone ngambil gambar, tapi drone ngangkut pupuk. Jadi nanti dia di spray, udah kayak pesawat terbang aja. Itu biasanya 80% disupport pemerintah. Tapi sebenarnya Jepang pun mengalami masalah di bidang pertanian. Contohnya apa? Udah makin nih aging society dibilangnya, depopulation. Jadi saat ini angka lansia di Jepang itu sudah menembus 60%. Jadi 60% penduduk umurnya udah di atas 60. Akhirnya mereka tetap butuh operator, makanya udah lagi banyak nih tagline, kabur aja dulu, iya kan? Ya kabur aja dulu nih. Terus nanti sama kedutaan Jepang ditangkep, Jepang menerima banyak tenaga kerja WNI. Nah, jadi memang karena ada kondisi ini, yang mana mereka masih butuh banyak tenaga kerja untuk bisa di Jepang. Yang terakhir, di Jepang sudah menekan besar-besaran sebagai komitmen mereka terhadap SDGs ya, Sustainable Development Goals. Mereka menekan pupuk kimia, jadi semakin banyak organik. Yang mana kontrol organik itu semakin sulit, kontrol produksi. Biasanya bisa dikontrol pupuk, ini disinilah peran teknologi dan IT. Si pupuk itu biasanya matiin penyakit, matiin hama. Sekarang itu nggak boleh dipakai. Jadi bagaimana pertaniannya mulai dikondisikan, oke gimana nih caranya biar bakteri ini nggak tumbuh. Berarti suhunya harus sekian, kelembapannya harus sekian. Tapi kalau kita buka di alam, emang ada yang bisa ngontrol alam? Nggak ada. Nah sistemnya lah yang dikontrol, dibuat greenhouse, lalu pakai radar, oke ini suhunya saat ini segini, nanti dipanaskan. Ya itu semuanya adalah sebenarnya IoT, AI, IT, itulah high teknologi. Ketika mereka komitmen untuk bersama dengan UN atau ya United Nations untuk SDGs, mereka harus menerapkan alternatif. Ketika pupuk kimia tidak bisa dipakai, berarti kontrol produksi harus dilakukan melalui teknologi. Nah, jadi sebenarnya pertanian Jepang ini mengaju ketiga. Nah, ini lagi kata kunci banget nih, efisiensi. Nah, lagi hot topic banget ya. Di Jepang pertanian itu harus berdasarkan 3. Efisiensi dulu, karena tenaga kerjanya juga dikit. Bagaimana input pertanian yang dimasukkan? Misalkan tadi, kenapa pakai drone? Lebih murah dia daripada bayar orang, ya kan? Jelas titiknya titik aja pakai masukkan GIS koordinat, titik ini sampai titik ini sampai titik ini, udah drone-nya terbang sendiri sejam. Itu lebih efisien dan lebih efektif. Yang kedua lebih sustainable. Ya selama kalau alatnya nggak rusak ya, kalau alatnya rusak tinggal diperbaiki, tapi itu sustainability. Yang terakhir dengan memasukkan teknologi-teknologi seperti itu, high quality itu bisa dijamin. Dibanding orang asal nyemprot ya mendingan robot yang gerak udah bisa diatur. Disitulah mereka akan mencapai produk dengan nilai tambah tinggi dari penggunaan teknologi di produksi pertanian. Nah inilah yang disebut dengan six industrialization ya. Ketika Jepang memasukkan industrialisasi dari level petani.
Jadi bukan yang sekedar PT-PT besar baru pakai teknologi, enggak. Dari petani kecil, skala kecil sekalipun, yang mana kita bilangnya family farmers ya. Yang isinya sebenarnya hanya bapak, ibu, anaknya 2, atau enggak ntar kalau sekarang udah sama cucu-cucunya ikutan. Jadi usaha keluarga pertanian, yang mana itu sebenarnya karakter petani Indonesia juga begitu. Petani keluarga tapi sudah menerapkan industri ke-6, kita bisa sebutnya six industrialization, ini industri ke-6, sehingga di skala kecil pun bisa menghasilkan produksi tinggi. Apa sih ini teorinya, nanti saya share filenya kalau memang butuh. Apa sih yang dia approach? Sebenarnya ini melalui promosi industri ke-6, pertanian Jepang, tidak hanya pertanian ya, berarti pertanian, kehutanan, perikanan akan menghasilkan produk bernilai tinggi, tapi juga akan berkembang menjadi industri lanjutan. Oke, bayangin kalau petani awalnya nih, contoh nih ya, dia jual hanya nasi, beras. Tapi dia udah bisa bikin beras ketan, udah bisa bikin kayak apa namanya, udah nasi, kalau orang Jepang biasanya karena minum sake ya. Jadi dia petani beras nih, difermentasi sendiri, dia jual sake juga. Ntar dia scale up, dia buka restoran juga. Jadi titik satu petani sebagai produsen bisa berkembang menjadi growing industries di skala kecil dan menengah. Nah dari situ ini sebenarnya apa sih Sensei 6 itu, industri ke-6 itu apa? Ketika petani Jepang bertransformasi dari hanya produksi bahan baku, tapi juga mereka melakukan pengolahan, processing, dan akhirnya mereka mendistribusikan sendiri, artinya di titik pertanian, hanya satu titik petani bisa berkembang sampai industri ke-6. Itulah six industrialization in Japanese agriculture. Jadi mereka bisa berkembang dari skala kecil. Bisa nggak ini diterapin di Indonesia? Bisa banget. Ini bisa banget. Karena sebenarnya resource-nya ada, bahan baku banyak. Tinggal gimana teknologi-teknologi dan knowledge itu masuk sampai ke level petani. Bukan cuma di kalangan atas saja. Nah, aku balikin nih, saya balikin. PR-nya mana? Harus ada yang mau turun ke lapangan. Ini adik-adik yang di universitas. Kalau diajakin, ayo riset. Saya udah banyak nih mengajak adik-adik Indonesia riset ya. Ayo boleh, saya punya proyek riset. Sensei mau ikutan proyek riset? Mari. Ditanya kan, kemana Sensei? Papua. Waduh, nggak jadi Sensei, jauh ya. Iya, udah jiper duluan biasanya Bu, nggak mau. Ya, sulit karena justru pertanian berawal dari lapangan. Jadi kalau kita bicara pertanian tapi tidak pernah sekalipun menyentuh tanah, itu aneh menurut saya. Karena pertanian berawal dari lapangan. Nah dari situ, ini kita beberapa project, jadi saya saat ini ongoing research, project riset yang sedang berjalan, ada 8 Bude, ada 8 riset yang sedang berjalan, 4 di Jepang dan 4 di Indonesia. Ini salah satu partner kita, sebenarnya tempat kita menitipkan PKL mahasiswa ya. Ini ini kita coba lihat dulu dari kondisi Jepang. Ini di sekitar Ishikawa, jadi di bawahnya Niigata, masih di pantai barat. Jadi ini nih, ini yang tadi saya cerita. Ini satu petani namanya Mikonohara Brand. Kita bilangnya Mikono Sato ya nama PT-nya, sekarang sudah jadi PT. Tadinya hanya petani 1, 2 orang itu. Dia produksi beras, iya, jadi sake, jadi cuka iya, jadi sake iya. Nah, sisa dari bikin cuka sama sake jadi crackers. Nah, bayangin, udah punya toko sekarang dia, hanya dari satu brand. Bayangkan ini bisa terjadi, dan lihat harganya enggak murah. Ini 5 kilo beras dihargain Rp500.000 di Jepang, artinya ini organik dan premium. Apakah banyak yang beli? Wah bukan banyak lagi, sold out. Judulnya PO dulu dia, dan ini limited production. Jadi ketika dia tahu value dan data dari produksi dia bisa bilang kapasitas produksi saya segini, datanya ini. Dia bisa menerbitkan atau menghasilkan produk-produk kualitas tinggi yang orang sudah nanti. Nah ini jualnya gimana Sensei? Gak usah jauh-jauh, dia punya store iya, rata-rata online store. Artinya sekelas petani bisa bikin Tokped sendiri coy gitu loh istilahnya. Padahal kan kita nggak pernah terbayang hal-hal seperti itu. Disitulah di saat zaman IoT, AI saat ini semua bisa mengakses internet. Ayo siapa yang di sini nggak punya HP? Nggak ada kan? Yang nggak punya TikTok?
Nggak ada kan. Sebenarnya hal-hal seperti itu yang sederhana itu bisa diterapkan di level petani sekalipun gitu. Yang mana itu adalah menurut saya salah satu benefit dan keuntungan dari perkembangan AI dan IoT. Nah, dengan adanya Mikonohara ini nggak main-main. Kita ngelihat hanya satu PT atau hanya satu perusahaan atau hanya satu petani. Tapi dampaknya itu satu desa. Bagaimana dia bisa bergerak? Konsep pertanian Jepang atau konsep community development di Jepang dari Mikonohara, ya, ini saya mengambil contoh Mikonohara. Yang pertama saya punya namanya Mutosang, ke petaninya ya, sekarang udah jadi CEO lah ya. Dia punya konsep yang pertama, apa yang dia pegang untuk bisa membesarkan bisnis ini atau usaha ini. Pertama, feed yourself. Kasih makan dulu diri lu sendiri, kasarnya gitu. Kenapa? Kita tidak bisa memproduksi maksimal kalau diri sendiri kita kurang, ya kan? Jadi bagaimana petani itu bisa menjual harga layak dulu buat dirinya sendiri, minimum income yang dia butuhkan untuk keluarganya hidup itu cukup, baru dia bisa berkembang. Nah sekarang kita lihat petani Indonesia cukup nggak? Nah, masih banyak PR-nya karena harganya diatur tengkulak, harganya hancur, atau harganya sesuai pasar aja, tidak ada kontrol harga. Nah dari situ itu tidak stabil. Nah setelah dari situ ketika dia bisa menghidupi dirinya sendiri, dia bisa menambah income. Dari situ dia akan berkembang, tadinya jualan ke individu, jualan ke pasar, tapi dia bisa berkembang, scale up menjadi B2B, business to business. Nah dari situ dia akan dapat order baru, ada permintaan baru, akan mengembangkan potensi-potensi baru. Sama yang kayak beras tadi, awalnya jual beras nih, orang tahu berasnya kualitas tinggi, ada yang bilang jadiin sake dong, ini pasti enak karena berasnya tinggi, kualitas tinggi. Nanti ada lagi order yang lain, jadiin cuka dong, nah ini ampasnya dibongkar, jangan, kita jadiin crackers aja. Jadi circular agriculture itu berputar, tidak ada yang mubazir. Tidak ada yang mubazir, dan ini menurut saya ketika mereka bisa mengembangkan potensi baru, ini akan membuka lapangan kerja, akan membuka kolaborasi-kolaborasi baru yang mana yang maju ujungnya tidak hanya satu petani tapi satu desa. Otomatis dia akan cari tenaga kerja yang dekat aja dulu deh, sekitarnya aja dulu deh. Nah inilah mindset seperti ini, ketika mereka sudah stable, pemerintah akan masuk, disuntik dengan investasi-investasi. Ini petani ini layak untuk mendapat teknologi tinggi, pemerintah hadir dengan drone-drone. Jadi kapasitas produksinya naik. Hanya tadinya 1 hektar, tapi dia tahu kualitas pertanian ini. Pemerintah akan hadir dengan dana-dana riset, dengan dana-dana pengembangan teknologi. Berarti dia akan scale up. Yang tadinya 1 hektar naik 15 hektar, otomatis drone akan masuk. Itulah perkembangan yang ini menjadi circular agriculture, hanya dari satu petani bisa berkembang sampai satu desa. Ini yang menurut saya sangat bisa diterapkan di Indonesia. Nah yang kedua yang mau saya highlight adalah ini, JE. Ini kalau bahasa Indonesianya KUD, Koperasi Unit Desa, tapi bagus gini ya, beda banget ya. Nah ini KUD ini hadir sebagai pasar, namanya juga koperasi. Petani di desa itu bisa, ini kalau Bapak Ibu semua lihat ada semangka nih, ya kan? Ada sawinya tuh, ada pohon-pohon juga. Ini petani sekitar bisa datang setiap pagi ketika dia adalah anggota, namanya koperasi ya. Anggota dari koperasi tersebut, mereka datang bawa hasil panennya, terus mereka input harga sendiri di sistem komputer. Print label sendiri. Jadi mereka sudah menjadi member, oke saya punya hak untuk jual di sini. Setiap pagi tinggal dorong gerobak, oh hari ini saya panennya semangka 12. Dia masukkan di komputer, masukin nomor ID-nya, keluar list barang-barang yang dia supply di koperasi itu. Tinggal dia masukin harga, hari ini 200 yen, tergantung dari kondisi produknya. Besok 100 yen kalau misalkan hasilnya kecil. Tapi mereka secara mandiri, input sendiri ke komputer, nanti udah ada mesin print, labelnya keluar, tempel label harga, tinggal dijejerin di rak. Yang mana yang bikin saya takjub, yang kerjain ini, mungkin image-nya rekan-rekan semua atau adik-adik, umur berapa yang kerjain kayak gini petaninya, kira-kira? 30, oke. Betul.
Lebih parah lagi yang saya ketemu 80 tahun Pak, masih dorong gerobaknya sendiri, masukin komputer. Nah pernah nggak lihat nenek-nenek 80 tahun di Indonesia masukin komputer print label harga sendiri, pernah nggak? Ini kejadian. Artinya bahkan di level lansia sekalipun bisa pakai mengoperasikan komputer. Artinya ilmu komputer tersebut sesederhana cuman ya masukin harga lah 150, 150, ketik-ketik aja mereka bisa. Nah inilah menurut saya Bu Dea, ini PR bagaimana adik-adik yang memang expert nih bisa turun ke lapangan menjadi gerbong-gerbong edukasi buat petani-petani kita. Ya minimal pegang komputer mah bisa lah, login email bisa lah. Ini adalah PR penting, tapi mereka mandiri secara keilmuan dan teknologi. Nah dari sini ini industri ke-6 di desa loh ini jarak bukan di Tokyo ya Bude ya. Saya memang sering ketemu Bude biasanya 3 bulan sekali. Bude akan nanya, Bu Panca akan nanya, Mbak Kiki di mana? Oh Bude lagi di hutan ini. Mbak Kiki di mana? Lagi di gunung ini di belakangnya pulau ini. Jadi saya memang risetnya di pulau-pulau karena desa, mencari desa-desa kecil. Nah yang suka nonton TikTok tuh, ya kan ada yang namanya Ritsuki siapa tuh? Ya kan di TikTok viral tuh ya. Nah Ritsukinya di kota, sejam 2 jam dari Ritsuki itu udah hutan itu, udah desa. Daerah-daerah situ, memang daerah-daerah pertanian Jepang yang masih yang sudah mulai kekurangan populasi penduduk. Nah dari situ kita bisa lihat nih, ini akan menjadi sebuah community bisnis. Dari dia pertama punya produk, punya koneksi, punya nilai tambah, yang akhirnya akan bergerak food security aman, safety-nya juga aman, bisa di-trace nih titiknya di mana, koordinatnya jelas, lalu properti IP-nya, intellectual property, patennya bisa dipegang, orang titiknya jelas produksinya siapa, dan dia bisa memproteksi brandnya dari integrasi setiap angka data yang sebenarnya sederhana. Tapi itu menjadi titik koordinat, angka masuk, udah jelas nih traceability-nya di mana. Yang ini lagi dikejar oleh UN untuk food safety dan food security. Jadi kalau ini bisa diterapkan akan maju sekali. Ini salah satu riset saya di satu pulau, ini pulaunya pulau lah ya, jadi harus nyebrang dulu, naik pesawat, nyebrang kapal di Shodoshima, dia penghasil zaitun, olive. Ini juga sama, lebih canggih lagi. Nah, produksinya lebih dekat pulau-pulau begini. Nah, ini kalau kita lihat, produknya udah kualitas tinggi semua. Produknya di pulau. Jadi adik-adik bayangin kalau ada di Indonesia Pulau Ende, Pulau Rote, jauh kan, tapi produknya bisa masuk sampai ke Jakarta. Karena aksesnya jelas, dari mana rutenya bisa kita lacak. Dari situ belajar dari Jepang, saya akhirnya menarik garis merah. Nah, apa nih buat di Indonesia? Jadi tadi ada pertanyaan dari Bapak juga, Mbak kalau dibiayain sekolah ke Jepang nggak wajib pulang nih? Nah, kebetulan yang biayain saya Jepang, jadi nggak dipaksa pulang. Tapi itu justru ini juga saya mumpung ada adik-adik mahasiswa ya, ingin memasukkan sedikit-sedikit value dan sebuah prinsip ya. Kalau saya prinsipnya karena saya dibayar beasiswa dari Jepang, jadi memang tidak ada kontrak wajib pulang. Nah adik-adik yang siapa tahu nantinya nih dibiayai oleh beasiswa negara, nah baca lagi kontraknya, wajib pulang dong. Jangan sudahnya beralasan, wah ntar mengabdi bisa dibayar, iya. Tapi kan awalnya tanda tangan kontrak dulu tuh demi dapat beasiswa sekolah akan pulang dulu, penuhi kewajibannya. Karena itu adalah buat saya integritas ya. Ketika Anda berani tanda tangan kontrak yang menyebutkan Anda harus pulang, perkara kontraknya selesai Anda pergi lagi itu kembali masing-masing. Nah karena saya nggak wajib pulang, jadi saya melanjutkan risetnya memang di Jepang. Tapi kontrak saya melalui program beasiswa adalah penelitiannya harus dari daerah asal. Jadi program saya itu mengundang memang memberikan beasiswa kepada sister university dari kampus kami, yang mana untuk di Indonesia IPB, tapi untuk di Thailand Kasartat University. Nah saat ini ada 52 kampus seluruh dunia yang jadi sister university kami, yang mana rules-nya semua biaya kuliah, akomodasi ditanggung, tapi penelitian harus dari negara asal. Dari situ saya mengambil penelitian nutmeg atau pala. Nah, ada yang tahu pala nggak? Paling gampangnya pala cengkeh nih, pala cengkeh. Nah, saya fokus di pala. Kenapa pala?
Sini ada 52 kampus seluruh dunia yang jadi sister university kami, yang mana rules-nya semua biaya kuliah, akomodasi ditanggung, tapi penelitian harus dari negara asal. Dari situ saya mengambil penelitian nutmeg atau pala. Nah, ada yang tahu pala nggak? Paling gampangnya pala cengkeh nih, pala cengkeh. Nah, saya fokus di pala. Kenapa pala? Saya mulai riset pala ini tahun 2011. Jadi kalau di Jepang itu tingkat 3, tadi saya tanya sama Bu Panca juga, riset kalau di Universitas Indonesia kira-kira gimana skripsi. Kalau di Jepang itu dimulai dari tingkat 3, jadi semester 5 itu sudah mulai pengenalan riset. Nah, semester 7-8 itu udah riset sendiri. Tapi semester 5-6 adalah belajar metode riset, apa sih pengumpulan data, apa sih analisis statistik Pak, apa sih yang namanya sampling, apa sih metode sampling itu, apa sih yang namanya bagaimana cara interview. Jadi kita adik-adik anak tingkat 3 dan 4 akan masuk di satu lab. Di satu lab ada dosennya, biasanya tim dosen ya 3 orang, ada untuk jenjangnya jelas profesor, profesor, associate profesor, asisten profesor. Jadi kalau Bapak Ibu dan rekan-rekan, wah asisten profesor, tenang, masih paling bawah ini, masih merangkak naik gitu, jadi masih jauh. Cuman biasanya kita punya tim dosen lab yang mana bidangnya mirip, bidang spesialisnya mirip. Saya larinya lebih edukasi tapi ke pengembangan desa. Jadi yang saya edukasi itu penyuluh pertanian, lalu petani. Jadi memang untuk ke pengembangan desa. Yang lain ada juga yang di sekolah-sekolah, kebijakan. Nah, ketika kita riset, ini juga mungkin gambaran adik-adik yang lagi mau skripsi. Nggak bisa nih ujuk-ujuk ambil data, nggak bisa. Ada metodenya, ada kode etik. Data-data itu dilindungi, namanya privacy data. Itu sekarang lagi strict sekali ya Bude ya. Nah, kami juga di tingkat 3 semester 5-6 akan ngikut nih ke kakak-kakak anak tingkat semester 7-8. Kakaknya pada riset, kita akan ngikut gimana sih cara riset, gimana sih cara nanyanya, sebelum itu gimana sih cara bersuratnya. Tidak bisa Anda ingin mengambil data pakai WA. Bu, besok datang ya, minta data. Siapa Anda? Ada suratnya dulu, ada etikanya. Sama di Jepang pun sama, minta izin untuk mengambil data riset. Itu karena data adalah sesuatu yang penting. Ketika data itu disimpan, Anda akan tahu isi dari sebuah komponen itu gitu. Nah, saya akhirnya udah tahu metodenya di semester 5-6. Begitu semester 7-8 harus menentukan topik sendiri. Apa ya? Akhirnya saya diskusi dengan orang tua. Orang tua saya bilang dengan mudah, pala aja lah, ada di Bogor, ya kan? Yang dari Bogor tahu nih manisan pala di terminal-terminal. Iya juga ya deket, nah jadi kan gak perlu jauh-jauh dari rumah bisa. Akhirnya saya meneliti pala. Ketika saya bicara mencari latar belakang riset baru tahu, wah kita nomor 1 eksportir pala di dunia. Lalu export value-nya segitu. Dan ternyata ini tanaman endemik, indigenous. Nah kalau ada yang pernah nonton film Banda Nera, nah di sini. Dari situlah kita dijajah juga sebenarnya sama Belanda 350 tahun. Tanaman ini punya tanaman sejuta cerita. Nah awalnya saya pikir pala hanya akan meluluskan saya S1. Enggak, saya sudah meneliti pala dari 2011 pertama kali sampai saat ini. Jadi 14 tahun penelitian saya soal pala belum selesai sampai sekarang. Masih banyak tabir-tabir tertutup nih dari pala karena dia tanaman endemik Indonesia. Dari situlah saya memulai penjelajahan tentang pala, sama breakdownnya caranya sama kayak yang tadi pertanian Jepang. Ini nih petani nih, nah kalau di Jepang pakai robot nih panennya, kalau di Indonesia keren manjat sendiri, ya, ya kan manjat, tapi berbahaya memang, ini berbahaya hanya yang ahli, ya jangan ditiru, tidak untuk ditiru ya. Nah dari panen, petani panen dapat buahnya begini, nah ada yang udah pernah lihat bentuknya, nah yang dijual di internasional hanya 2 ini nih, yang merah sama yang hitam, biji dan fulinya aja. Tapi kalau kita breakdown itu tuh bisa jadi manisan di Bogor, ada yang udah jual jusnya, ada yang udah jual sirupnya, ada permennya, ada essential oilnya. Nah yang suka pada main yang living nih, ini nih salah satunya bahan baku nih, minyak pala. Nah tapi bedanya apa dengan yang ada di Jepang? Sporadis. Ini petaninya nih sendiri nih. Petik aja dulu, beliau hanya menjual buah, buahnya dijual, ada produsen A hanya jual jadi manisan, B hanya essential oil, C pecah-pecah.
Sedangkan berkaca dari Jepang, satu petani dia bisa jual semuanya kan. Nah apa sih PR-nya? Ini, demand-nya tinggi, tapi supply materialsnya terbatas. Ya iya ya, kalau mau panen aja manjat dulu gitu ya. Nah, tapi juga ada kompetisi jadinya. Karena produsen produk turunannya berbeda, akhirnya dia berebut. Disitulah harga bermain. Siapa yang bisa membeli harga bahan baku tertinggi, otomatis petani akan jual ke situ kan. Tapi apakah itu stabil? Tidak. Di situ akan ada mainan tengkulak, level 1 dari nggak usah jauh-jauh. Tengkulak itu di Indonesia banyak, bagus karena memang transportasinya masih sulit. Tapi levelnya banyak. Ada yang dari desa, wah yang dari desa keren, nungguin di sebelah pohonnya. Nah, jadi iya, baru didistribusikan ke kabupaten, lalu ke provinsi. Jadi memang layernya banyak. Karena petani tidak punya akses untuk mereka bisa memproses itu sendiri. Nah dari situ ini S1 saya. Skripsi S1 saya akhirnya saya membandingkan 3 komponen, 3 pelaku. Yang satu petani aja. Yang kedua kalau petani dia ngolah sendiri nih jadi manisan. Atau yang ketiga kalau dia petani dia ngolah sendiri menjadi essential oil, minyak atsiri. Berapa sih nilai tambah yang akan dia dapat? Ternyata kita tahu kalau dijual, petani hanya jual 1 kilo buah mentah, nilai tambahnya cuma Rp4.000. Tapi ketika petani dia bisa proses jadi manisan, nilai tambahnya naik jadi 1 kilo buah tuh 8.000, 2 kali lipat naik. Tapi kalau petani dengan adanya mesin penyulingan teknologi, dia olah sendiri, menjadi minyak atsiri nilai tambahnya 23 kali lipat di level petani. Bayangin, kenapa? Karena harga jualnya jelas. Kalau dia jual menjadi buah aja sekilo cuma 22.000 belinya. 4.000 ya. Nah itu 8.000. Sedangkan kalau dia bisa jual jadi minyak atsiri 1 kilo itu 950.000. Nilainya sebegitu besarnya. Dan otomatis dengan adanya produksi jumlah tenaga kerja bertambah. Kalau panen jualan buah sendiri aja udah petik terus. Tapi dia proses sesuatu dia bisa menambah tenaga kerja. Inilah konsep industri ke-6 yang sebenarnya bisa dilakukan di Indonesia karena value-nya ada. Nah bagaimana saya dapat data ini? Waduh tongkrongin rumahnya 3 bulan. 3 bulan karena petani tidak mencatat. Saya tanya Pak panennya berapa? Duh berapa ya Mbak Kiki? Kayaknya sekian. Nah, jadi mereka semua tidak ada data, mereka pun tidak mencatat. Jadi saya ikut di musim panen, tinggal di rumah mereka. Data saya sedikit, saya hanya punya 30 petani, tapi saya berani bicara itu valid. Saya tongkrongin dari dia bangun sampai tidur lagi kan. Jadi saya ikut dia, Mbak hari ini panen sini ikut. Terus saya nyatet satu-satu. Jadi angka yang keluar adalah angka yang saya catat secara manual. Bayangkan kalau ini bisa AI, bisa IT, bagaimana data itu akan semakin lebih valid hitungannya. Ini dicatat, saya catat, baru kita kalkulasikan rumusnya dengan rumus nilai tambah. Dari ada formulanya ya. Ini saya catat, Pak, bulan ini bayar listrik berapa? Bayar air berapa? Bayar gas berapa? Lalu Pak bayar ibu ini kan cuman outsource ya atau cuman saat panen doang, berapa? Mereka tidak ada data, saya datain satu-satu pakai buku. Jadi setiap responden kami 30 orang akan pegang yang namanya buku produksi. Yang kita akan catat oke, tanggal sekian, panen sekian, dapatnya. Nah ini untuk case Bogor masih enak. Mbak saya panen 10 kilo aman. Waktu saya lanjutan riset di Papua, Mbak saya panen 12.431 butir. Waduh butir. Karena mereka pun tidak bisa mengkonversi jadi berapa kilo. Kita yang hitung 1.000 butir itu rata-rata berapa kilo. Semanual itulah pertanian Indonesia sebenarnya kondisinya. Nah jadi waktu begitu Bu Dr. Panca bilang, Mbak kita harus join. Wah saya gaptek Bude, AI nggak nyampe nih otaknya nih. Saya cuma tahu bibit ini, pupuk ini. Kalau ini bisa diterapkan dari segi AI atau dari segi IT sesederhana input data, ini akan membawa impact yang besar. Nah dari situ saya ekspansi, riset S1 selesai. Ini udah ada konsepnya, S1 bisa dilakukan. Sensei saya bilang challenge waktu saya lanjut S2, S3. Ki, Anda ngomongin pala di Bogor, dibilang gitu, langsung diketawain saya. Buka titik geografis pala tuh di mana, sumbernya di mana. Inilah di Maluku,
di Papua. Langsung saya bilang, Anda tidak riset pala kalau Anda mainnya di Bogor. Endemiknya bukan di Bogor, disitulah saya ekspansi riset. Jadi kalau ditanya, Mbak Kiki sudah ke semua pulau Indonesia? Sudah. Ngapain cari pala? Jadi masuk ke hutan-hutan, saya sudah riset di Sumatera, sudah riset di Jawa, di Bogor udah, di Kalimantan sudah sempat mampir lewat Sarawak ya, lewat Malaysia, Sulawesi udah, Papua udah, Maluku saat ini sedang kita kerjakan Maluku. Jadi karena apa? Menurut data LIPI ada 12 spesies pala di Indonesia. Menurut data LIPI nih. Nah, waktu saya nulis disertasi, penguji saya kebetulan ahli Indonesia. Dia bilang, data LIPI 12 Ki, dia bukain kitab suci Hein. Nah, kalau orang pertanian kita pakai itu kitab suci. Kitab etnobotani Hein. Dia adalah peneliti etnobotani Belanda. Waktu kita dijajah, dia juga ada di sini. Di bukunya Hein, varietas pala yang terdata sama dia 38. Nah, yang udah kedata 12, 26-nya kemana gitu kan? Masih ada di hutan-hutan, belum terdata. Itu masih harus pakai radar, pakai GIS buat kita nemuin pohon-pohon endemik langka yang sebenarnya kalau diproses bisa jadi itu produk-produk yang bernilai tinggi harganya. Nah, inilah dari situ saya saat ini sedang fokus ke 4 riset. Bogor sudah ya. Jadi saya menghabiskan masa S2 saya di Aceh Selatan, Tapak Tuan, Subulu Salam. Jadi bukan di Aceh, Banda Aceh enggak, 10 jam dari Banda Aceh naik mobil. Nah, jadi kalau adik-adik ada yang suka minum Starbucks, masih ada yang suka minum Starbucks? Nah, kalau mau tahu perkebunan kopinya Starbucks itu di Gayo, Pegunungan Leser. Itu ya naik gunungnya 6 jam lah kira-kira. Jadi kita darat dulu, bisa naik lewat Takengon. Ini kita menjelajah ke hutan-hutan karena mencari petaninya di situ. Petaninya adanya di situ. Kita harus bertemu dengan mereka karena mereka lah yang tahu kondisi produksinya. Lalu saya menghabiskan masa S3 di Fak-Fak, Papua Barat selama 3-4 tahun. Jadi S2-nya ya 2 tahun, 3 tahun bolak-balik Bogor Aceh. Ya Jepang Aceh sebenarnya ya. S3-nya di Fak-Fak Regency dan saat ini sedang fokus riset di Halmahera Utara dan Halmahera Tengah. Insya Allah tahun ini akan expand sampai ke Pulau Seram, Buru, Banda. Nah jadi kalau teman-teman tahunya Banda indah, oh indah emang. Tapi ombaknya 2 meter, 3 meter gitu. Saya sempat juga mau riset ke Siau di Sulawesi Utara. Ada yang orang Sulawesi di sini? Tapi akhirnya menyerah ketika tahu naik kapal feri aja ombaknya 8 meter. Nah, udah masih punya keluarga nih, jadi sadar diri aja dulu. Anak saya masih mau masuk SD, jadi kita skip dulu, cari yang aman dulu aja. Nggak aman juga sih sebenarnya di North Maluku. Jadi saya saat ini riset di Maluku Utara. Nah, menjelajah itu apa yang saya temuin? Wah, ini potensinya. 4 provinsi aja kita jelajah, kita bisa tahu ini kondisinya emang masih hutan alam. Tapi produksinya udah bisa macam-macam sebenarnya. Hanya tidak terdengar informasinya. Karena informasi itu tidak dibuka. Tidak ada yang membuka informasi itu. Jadi kalau kita breakdown, nutmeg industri pala, ini hanya pala ya. Itu bisa dilihat, dia jadi rempah iya, jadi essential oil iya, jadi makanan iya, dan dia bisa sampai ke tipe-tipe banyak program. Ini dilihat, kandungan kimianya. Jadi ketika kita bicara pertanian, itu bicara yang dalam, bukan hanya ini pala mbak sekilo, enggak sampai situ. Berapa persen bagian-bagiannya? Dari berapa persen ini adalah data. Dengan uji lab kita akan tahu berapa kandungan minyak atsirinya. Nah, dia bisa dipakai industri apa? Lihat yang paling kiri. Industri apa aja yang pakai? Luar biasa. Di sini ada yang suka minum soda? Coca-Cola? Ada yang suka? Sprite? Suka? Udah enggak? Oke. Masih ada, lalu masih ada. Soda yang ada dalam minuman soda itu minyak pala. Gas yang keluar itu adalah kandungan myristicin dan methylenol. Nah, udah ngomong kimia susah nih. Yang ada di dalam ini. Nah, sayangnya yang tahu kandungan dan komponennya apa, kandungannya apa, kenapa itu bisa dipakai menjadi bahan itu bukan kita, orang luar. Sedih nggak? Yang punya kebunnya siapa? Kita. Tapi kita ujungnya cuma dijual seharga bahan mentah. Padahal ketika diolah, nih jadi parfum, yang suka pakai parfum, pencampurnya adalah minyak pala karena dia punya yang namanya ethylene, pelarut
untuk mengikat wangi-wangi parfum yang tajam. Jadi brand-brand besar Dior, Elizabeth Arden pakai mereka. Tapi sudah bentukannya essential oil sebagai bahan baku, udah ekstraksi. Ujungnya siapa yang beli? Kita. Iya kan? Nah, kalau adik-adik sering lihat brand-brand besar essential oil, mahal nggak? Mahal ya Bu ya? Nah, bahan bakunya kita Bu. Cuma dibawa dulu ke Amerika, diolah di sana, kita beli lagi deh. Iya. Sayang, bayangkan bagaimana kalau kita bisa mengolah itu sendiri. Ini menjadi sesuatu yang besar. Ini saya kasih contoh riset saya di Papua. Pertama kita masuk, kita lihat dulu produktivitasnya rendah. Petani di sana kalau kita bicara angka, luas lahan pala aja di Papua tuh 15.000 hektar. Nah yang udah diolah berapa? Nggak nyampe 100. Saya ngobrol sama petani nih, secara teori harusnya 10 kali 10 nih jarak tanamnya. Saya bilang ada petani besar, ini paling besar, ini tuan tanah, kepala desa. Yang dia punyanya bukan cuma sepetak, segunung. Dari ujung utara sampai ujung selatan. Saya tanya, Pak produksinya berapa? 10 hektar Mbak, luas tanahnya 80 hektar. Wih sayang amat. Secara industri kita akan lihat mubazir. Buat mereka, Mbak 10 hektar aja saya cukup kok. Nggak perlu, karena butuh tenaga, butuh teknologi. Dan saya lihat, untuk bawa panennya aja, waduh setengah mati itu dari atas gunung sampai bawah dipanggul. Padahal kalau kita bisa masukkan ini teknologi, jadi katrol, prinsip-prinsip fisika. Ada kereta gantung, naik kereta gantung kan, tapi diganti untuk pertanian itu besar. Infrastruktur itu bisa masuk, itu besar. Tapi Indonesia itu pun punya PR yang sebenarnya tidak ada tapi tidak sedalam di Indonesia. Kita juga punya PR ini, high density. Nah petani secara teori harusnya tanam 10 kali 10, dia nanam 3 kali 3. Rapet banget. Jadi bersaing nih. Nah PR-nya, Pak ini harus ditebang. Ini harus ditebang karena harusnya 10 kali 10. Enggak ditebang, kenapa? Wah Mbak enggak bisa. Ini warisan nenek moyang saya. Nah ini juga dibilangnya tabu. Karena mereka punya kepercayaan pohon pala adalah tangan orang tua. Jadi kalau dia menebang pohon pala sama dia nebas tangan orang tuanya. Nah kultur-kultur seperti itu, kultur-kultur yang memang ada, itu bagian dari kita, itu buat saya bagian dari budaya. PR-nya apa? Hanya tinggal diberikan edukasi supaya mereka percaya dan masuk pada logika mereka. Oke Pak, enggak ditebang semua, cuman ini dipindah aja. Karena dalam teorinya harusnya ada kayak berapa. Nah pernah dengar nggak kalau hewan kan ada jantan betina ya, pohon juga ada. Ada pohonnya, ini pohon jantannya, ini pohon betina, tinggal pindah aja. Itulah pentingnya data, kita tahu ini pohon jantan, ini pohon betina, tinggal diatur penanamannya. Nah sekarang kondisinya apakah semua tahu? Enggak, hanya petaninya yang tahu. Bahkan sekelas luas lahan aja hanya mereka yang tahu. Saya tanya, Pak luas lahannya berapa? Berapa ya Mbak Kiki? Pokoknya pohon itu sampai itu punya saya. Nah nggak ada yang tahu. Kalau beliaunya sudah berganti kepemilikan nggak ada yang tahu. Jadi data-data itu sangat tidak ada di lapangan. Dan belum ada pendataan masif yang turun sampai ke lapangan dan mengolah itu menjadi sebuah database sebenarnya. Kalau itu bisa diolah, itu sebuah data yang besar. Kenapa itu nggak bisa? Karena yang terjadi saat ini, memang ada banyak penyuluh-penyuluh pertanian. Tapi biasanya satu untuk 2 desa. Sedesa berapa? Minimal 100. Berarti satu penyuluh pertanian bertanggung jawab untuk mendata 200 petani, bayangkan seperti apa. Nah inilah bagaimana kita masih sangat tertinggal jauh. Nah untuk di Papua kenapa saya jadikan ini salah satu objek riset, sudah ada pergerakan dari Pemda setempat yang bergerak untuk mendata kearifan lokal mereka. Nah ini dia mungkin Bapak Ibu pernah familiar MPIG, Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis, yang mana ini sudah mulai dipakai Bu Panca, data GIS, titik koordinat. Sehingga apa sih implementasinya, apa sih Bu? MPIG itu apa, buat apa sih sebenarnya? Sehingga di akhir ini kan mereka akan merehabilitasi. Mereka punya titik koordinat, mereka akan tahu di mana pohon-pohon unggulan, pohon-pohon yang bisa menjadi sumber bibit untuk replikasi yang dijamin ini kualitas tinggi.
Nah dari situ dia bisa mulai mengembangkan, oke pohon ini titiknya ini pohon-pohon tua. Untuk pohon pala dia paling tua tuh ya 250 tahun lah paling tua biasanya. Tapi itu biasanya kualitas tinggi memang. Jadi memang berbuah terus. Justru itulah yang dibilang pohon induk. Pohon-pohon induk ini kalau kita tahu titik-titiknya di tengah hutan, itu bisa diambil menjadi sumber bibit dan itu bisa disebarkan untuk peningkatan produksi dan menggantikan pohon-pohon yang mati sebenarnya. Tapi sayangnya ya hanya petani yang tahu, belum pernah ada yang mengakses ke sana. Nah, disinilah pentingnya indikasi geografis, titik koordinat GIS itu di sini. Jadi ketika menjual udah bukan lagi pala Indonesia, tapi jelas pala fak-fak endemik dengan nama biologi ini, kualitasnya ini, kandungannya ini. Di mana lokasinya di situ. Jadi orang pemerintah Pemda Papua bisa menjual dengan brandnya sendiri. Tadilah brand quality bisa di-approve di situ. Nah dari situ saya akhirnya mencoba berhitung, jalan gak sih nih programnya? Yang dulu ya. Jadi kenapa saya melakukan penelitian sampai berbulan-bulan dan bertahun-tahun, karena kita mau lihat ketika program masuk, jangan ditinggalin dong. Jalan gak nih programnya? Balik lagi. Ternyata di situ kelihatan semakin jauh dari pusat pemerintahan, dari kabupaten, semakin tidak jalan programnya. Dan semakin kecil juga kepuasan petani. Paham gak? Enggak. Ngelakuin gak? Apalagi. Jadi disinilah harusnya assessment itu, data itu, kita bisa dapat. Ini data sebelum program masuk. Data setelah program masuk. Berapa persen kepuasan petaninya? Itu bisa diukur. Semuanya sebenarnya dengan angka. Tapi karena pendataan itu tidak ada, jadinya sulit. Nah, dari situ kita bisa, petani terakhir adalah bidang saya edukasi. Gimana nih caranya mengajak petani sampai dia mau ikutan? Gampang, gak susah-susah. Hanya perlu dikasih bukti bahwa petani itu sangat sederhana. Tadi kembali ke cycle di pertanian Jepang yang Mikonohara. Sebelum Anda bicara tentang community development, pengembangan desa, pastikan dulu apa yang petani itu produksi cukup untuk beliau hidup, ya kan? Pemasukannya, inilah yang coba kami buktikan. Bilang, kita membandingkan nih, 4 petani, ada yang skalanya 1 hektar, 4 hektar, 10 hektar, dan 24 hektar. Dari situ bisa kelihatan nih, dia jualnya kemana? Ke tengkulak, atau langsung bisa ke yang tengkulak besar. Berapa harga jualnya tuh udah bisa kelihatan. Dengan perhitungan nilai tambah tadi, kita bisa lihat, Pak, nih lihat yang 1 hektar. Ternyata, walaupun Bapak tiap hari panen nyatetnya di kalender nih, dan sekali panen berapa belas ribu biji, ternyata kalau dihitung secara angka setahun net profit Bapak tuh 11 juta. Kaget mereka, oh iya Mbak Kiki kok gak pernah ada duitnya? Nah itu gak tahu kalau itu ya. Tapi dengan skala besar ternyata bisa yang skala 24 hektar bisa sampai 140 juta per tahun loh. Ini petani di Papua. Nah akhirnya kita bisa persuasif, Pak punya 80, masa cuman produksi 10? Ini kalau produksi 24 nilainya bisa, dikaget beliau kan, wah 10 kali lipat. Iya, makin semangat. Karena kita memberi mereka data, kita memberi mereka angka yang sudah dihitung dan mereka ada bukti, oh gitu Mbak, ini hitungannya dari mana? Ya Bapak bilang gasnya sekian, ya kan, listriknya sekian, ongkosnya sekian, ini yang dihitung. Dan ini buat saya sebagai peneliti, memang peneliti harus menulis, menerbitkan menjadi tulisan. Tapi buat saya sebagai peneliti pertanian, penelitian pertanian buat saya belum lengkap sebelum hasil penelitian itu bisa diterapkan di lapangan. Karena itu akan kembali ke alam, kembali ke lapangan. Jadi buat saya ketika saya bawa data ini juga etika riset. Anda ambil data dari suatu tempat, udah ambil, lulus, pulang udah, nggak bisa. Anda mengolah data, Anda menulis skripsi, Anda punya kode etik dan Anda punya tanggung jawab untuk mengembalikan hasil itu kepada yang Anda minta data. Itulah kenapa saya riset 3 tahun, 4 tahun, udah beres, balikin lagi. Terima kasih Pak.
Karena Bapak saya dapat gelar, dapat ilmu. Ini hasilnya, mudah-mudahan bermanfaat. Selebihnya apakah dipakai atau tidak itu udah di luar ranah kita. Silakan Bapaknya minimal kita memberikan pilihan kepada narasumber tersebut untuk menjadi manfaat buat mereka. Ini riset saya saat ini di Maluku Utara. Kenapa? Nah terakhir ya sebelum 5 menit ditutup, orang tanya, Mbak Kiki ngapain sampai Maluku Utara? Udahlah gitu, udah beres nih, udah sampai Aceh, Papua, apalagi yang dicari, istilahnya seperti itu kan. Nah saat ini Kementan sedang mensertifikasi ulang dan sedang mendata ulang komoditas-komoditas pala di Indonesia dengan penelitian yang lebih dalam. Jadi bukan hanya tentang titiknya di mana, ada di mana, tapi sampai ke bentuknya seperti apa, varietasnya seperti apa, dan mungkin ke depan sih harapannya dengan joint research yang bisa kita lakukan akan sampai bisa meneliti kandungannya seperti apa. Nah, kenapa saya akhirnya sampai ke Maluku Utara? Karena 9 varietas yang sudah disertifikasi ulang oleh Kementan, 5 ada di Maluku Utara. Artinya Maluku Utara, Maluku memang titik endemik, tapi memang belum semua ternyata. Jadi dari teori ini saya datang ke ke Maluku Utara. Yang paling jauh saya datangi adalah Patani. Jadi naik pesawat dulu nih dari Jakarta sampai Ternate, terus nyebrang kapal speed sampai Halmahera, Pelabuhan Sofifi. Dari Sofifi sampai ke hutan Patani 10 jam lagi jalannya. Lewat kanan kirinya macam-macam, ada tambang nikel, ada yang macam-macam, ada produksi ini, ada produksi itu. Jauh emang, nggak ada lampu, iya bener, gelap gulita, benar. Tapi di Patani buat saya itu surga dunia. Itu masih hutan alam, masih bagus, laut bukan laut, danaunya biru. Dan disitulah di sana ada kalau kita lihat data produksi Kementan saat ini Maluku Utara adalah produksi ketiga seluruh Indonesia. Di sana ada yang unik buat saya. Buat saya udah kayak ini nih Indiana Jones aja nih, ya kan, mencari harta karun kan. Ini harta karun buat saya. Kenapa? Di Patani saya menemukan ini yang ada di gambar. Satu pohon dipanen di waktu yang sama, bijinya bisa beda. Yang satu merah, yang satu putih. Secara kandungan kimia, kalau merah dia berarti sudah cukup kering. Dia larinya rempah. Kalau putih artinya masih punya kandungan minyak tinggi. Dia bisa jadi essential oil. Bayangkan satu pohon bisa 2 produk turunan berbeda. Berapa nilai value-nya? Nah, yang tahu cuman petaninya. Bagaimana kita bisa mendata itu? Jadi saya tanya, ada pohon apa? Ada pohon ini. Saya jelasin secara teori begini. Enggak Mbak, saya nemu yang lebih aneh. Satu pohon ada 2 nih. Bentuk luarnya sama, karena apa? Karena petani ketika panen dia hanya akan lihat kulit luarnya. Oh kuning nih udah mateng, panen. Begitu dia belah, yang terjadi saat ini karena tidak ada informasi bahwa sebenarnya fully kulit warna putih dan kulit warna merah bisa diproses dua-duanya, petani sana jualnya rempah. Jadi begitu dia lihat belah, wah putih nih gak bisa jadi rempah, buang. Padahal kalau kita pungutin nih, diolah masih ada minyaknya. Jadi dah tuh bahan yang lain, bahan sabun, bahan pewangi ruangan. Nah kalau Bapak Ibu di sini nggak ada ya? Ada kan sekarang lagi zaman now nih, spray yang ditembak itu pala. Pelarutnya, jadi yang dia menyemprot menjadi alkoholnya. Tapi dibuang karena nggak tahu informasinya. Inilah yang lagi saya kejar sebagai peneliti karena menurut saya ini potensi besar. Petani nggak, kalau saat ini yang terjadi karena ada persaingan bahan baku tadi. Jadi petani bingung, ada yang nyuruh panen muda, memang karena untuk minyak pala perlunya yang buah-buah hijau, buah muda. Jadi hijau-hijau udah pada dipanen nih, padahal ternyata nggak bisa dijadiin apa-apa, dibuang. Karena mereka dipaksa untuk berubah tipe panen dari yang biasanya panen kuning jadi panen hijau, memang karena harga belinya lebih mahal, tanpa diberikan informasi dan pengetahuan kenapa ini dicari yang fulinya putih. Inilah yang lagi kami usahakan. Dan ternyata lihat populasinya, semua pulau ada varietasnya. Nah udah pernah belum Morotai, yang udah pernah ke Morotai? Destinasi wisata itu. Iya, udah yang pernah? Ya di situ lah Pak. Nyebrang dikit Filipina udah. Nyebrang dikit Filipina. Ini yang kita kejar dan saat ini sudah ongoing research. Nah kalau pengen tahu Mbak Iki risetnya gimana?
ya beginilah, masuk hutan, nah ekspedisi di lapangan, nongkrong sama petani, ngopi-ngopi. Tapi dari situlah kita bisa dapat data untuk bisa diolah. Baru saya sebenarnya sangat dibantu dengan statistik BPS ya, BPS di kabupaten dan juga di provinsi. Kita ketemu dan juga dari Kementan, dari Badan Standarisasi Instrumen Pertanian, mereka Bapak Ibu di BSIP sangat kooperatif dan juga berkat beliau lah saya punya pintu masuk juga. Karena kalau saya sendiri juga hilang ya, nggak tahu di daerah mana gitu. Jadi bersama mereka lah, bersama Bapak Ibu di BSIP, di Maluku Utara, di Papua Barat, saya dibantu untuk bisa riset, masuk ke hutan dan duduk bersama petani, menyampaikan apa yang sudah saya teliti dan apa yang akan kita teliti. Ketika sudah selesai, baru kita laporkan kepada Bupati. Jadi tetap adik-adik riset ada etikanya, nggak bisa langsung masuk ambil data pergi, nggak boleh. Ada etikanya. Dari situ ya biar berkah juga ya, nggak nyuri data gitu ya. Nah dari situ kita sedang mengembangkan korporasi petani. Bagaimana sistem KUD itu kita tarik ke nukles lebih kecil. Petani bisa berdiri sebagai, mau dong ya petani satu orang kayak di Jepang jadi PT gitu. Konsep korporasi petani dan kita sedang menghitung inilah data statistik yang ada. Sayangnya banyak sekali data-data statistik yang sudah dipublikasi tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Itu menjadi PR tersendiri. Kayak dibilang, ini di sini ada Mbak Kiki 4.000 pohon. Begitu kita datang nggak ada pohonnya. Nah, data dari mana deh tuh? Masih rahasia. Nah, jadi itu yang coba kita gali dan ini yang sebenarnya saya lagi perjuangkan ya. Saat ini data harga tuh belum ada. Jadi kita tahu, ini saya bisa tahu ya karena saya nanya sama petani ya. Berapa dari petani ke tengkulak desa yang tadi udah nongkrongin sebelah pohon. Nah dari situ dibawa ke kabupaten. Lalu dibawa ke ada yang diproses nih. Jadi begitu dia jadi rempah kering, jadi petani Maluku Papua tuh bikin langsung jadi rempah. Udah panen, dikupas, dibelah ya. Dipisah nih, ini yang merah, ini bijinya. Lalu dijemur. Nah keluar dari mereka udah begini, yang kering. Harganya sekian. Nah untuk di kabupaten, kalau dia nanamnya di kabupaten, yang daging ada yang nampung, yang bikin jus, yang bikin manisan. Kalau dia di desa enggak ada, dibuang aja itu. Di Papua dia membuang daging buah 20 ton per bulan. Karena besar-besar dan enggak diolah. Padahal daging buah pala buat apa? Ayo yang pakai body shop. Ada buttercream, ya kan? Ya kan? Butter lotion. Itu nutmeg butter. Lemak pala. Hasil dari saringan minyak yang menggumpal ya kayak mentega itu tuh yang Bapak Ibu pakai hari-hari semacam lulur. Jadi masih ada value-nya tapi terbuang. Karena apa? Karena banyaknya informasi yang tidak tersedia. Nah tengkulak kabupaten hanya tahu, setiap tengkulak pun hanya tahu data harga di titik mereka. Saya jual ke situ 10 misalkan ya 80.000 Bu, setelahnya nggak tahu. Berapa harganya di trading nggak tahu. Berapa harganya di internasional lebih nggak tahu lagi. Nah, disitulah ketika kami hadir saya cari, lihat ini harga di Jepang. Pala Indonesia 100% yang masuk ke Jepang. Tadi berapa? Kita balikin dulu sebentar. 90.000 nih ya, biji ya, per kilo ya. Ya oke. Berarti yennya berapa? Nah, sekarang di Jepang ini udah bentuk whole, jadi bulat-bulat nih. Ini 540 berarti ini 10 gram 540 yen. 10 gram 54.000 rupiah kalau kita pakai kurs 100. Sedangkan di level petani 90.000 rupiah sekilo. Jadi kalau dijadiin sekilo ini berapa? 5.400.000. Berapa nilainya? Ya kan? Hampir 6 kali lipat. Ini data ini tidak masuk sampai ke lapangan, ya kan? Artinya, nah ini begitu dia dibotolin lebih cantik lagi nih, lebih mahal lagi nih, ya kan? Artinya value itu tidak sampai. Lalu kami melakukanlah SWOT analisis. Ini PR-nya. Kita nih kalau dari SWOT analisis, bahan baku banyak, potensi juga banyak, tapi masih banyak PR-nya.
Jadi dari sini kami melakukan, Jadi kita mencoba, inilah step-step penelitian yang kami lakukan. Masuk, cek dulu SWOT analisis, metode analisis SWOT. Apa keuntungannya, apa kekurangannya, apa hambatannya. Lalu kita breakdown. Ternyata dari satu pala nih, yang ada di Maluku bisa jadi begini. 19 produk turunan nih bisa. Hanya saja pelakunya beda-beda. Baru dari situ kita hitung income analysis. Pakai metode ini. Dari sini kita bisa tahu bahwa kapasitas produksinya berapa kilo per tahun, per hektar, berapa biji. Nah ini dibandingkan dengan riset saya di Papua, ternyata Maluku Utara punya nilai tambah lebih tinggi karena net income-nya lebih tinggi. Lalu dari situ pakai Hayami kita cek ini rumusnya. Nah kalau yang statistik data familiar nih. Dari situ kita tahu dia ada 19 produk turunan memang. Tapi apa sih yang sebaiknya unggulan ini? Angka ini bisa merujuk ke kebijakan. Ada 19 produk turunan, nggak mungkin disuntik investasi semuanya. Nggak mungkin diberikan pendanaan pengembangan semuanya. Dipilih, tapi kita bukan asal pilih berdasarkan data. Bahwa memang value paling tinggi ada di biji kering, ada di minyak pala, ada di fully kering. Dari situ tinggal dihitung kalau kita mau ekspansi penambahan industri, berapa biaya produksinya, itu bisa menjadi latar kebijakan. Sebagai penutup, saya udah lewat 2 menit. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa di pala itu sangat dipengaruhi oleh kultur setempat. Kita langsung loncat aja ya di sini penutup. Jadi industri pala di Indonesia itu sangat dipengaruhi dengan kondisi setempat. Bukan hanya kondisi alamnya karena masih hutan alam, berarti ada cuaca juga, ada temperatur juga, ada suhu juga, ada kadar hujan, ada ilmu-ilmu geografis yang sangat berpengaruh. Tapi juga ada budaya yang melekat pada masyarakat setempat. Justru itu harus dilindungi. Itu adalah PR buat kita bagaimana mengidentifikasi kekuatannya dari setiap komoditas lokal. Dari situ harus ada kerjasama, cooperation. Sekarang lagi zaman triple helix. Dari akademisi bisa turun juga kepada pemerintah bersama government dan juga bersama industri sehingga kita bisa menganalisis dulu nih potensinya apa sebelum kita kembangkan industrinya. Dari situ kenapa? Karena ini penting sekali. Pasar internasional kita tahu nih pala Indonesia nomor 1 di dunia. Tapi mereka meminta sustainable, berkelanjutan, supplied of scientifically proven. Jadi dibuktikan secara saintis dan produk kualitas tinggi. Artinya perlu proper manajemen yang bagus dari pembudidaya, pengolahan, penjualan sampai di distribusi. Jadi data itu sinkron. Sedangkan saat ini manajemen sistemnya masih manual. Produksi aja nulisnya di kalender, ya kan? Nah, artinya data dan informasi yang ditransfer sangat terbatas. Jadi petani pun belum terbiasa untuk mencatat setiap data yang mereka punya. Sehingga ke depan manajemen data inilah yang akan menjadi sumber apakah produksi tersebut bisa sustain secara sistem atau tidak. Sekian dari saya, ini beberapa gambaran riset yang saya lakukan bersama funding ini. Jadi saya terbuka untuk kolaborasi, silahkan kontak email atau kontak Ibu Panca apabila yang bisa ada kita kerjasamakan. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali ke etik tadi. Memang saya sangat menekankan di sini ya. Karena gini, saya bisa berhubungan kembali dengan Bu Rizkina karena memiliki hubungan yang baik. Nah, Anda begitu lulus, nanti suatu hari juga akan membutuhkan kami. Contoh, mau S2 harus apa? Minta rekomendasi dari dosen, ya enggak? Kalau ke Anda dihubungi susah, tiba-tiba Pak saya mau S2, minta rekomendasi. Nanti dulu kalau saya yang suruh minta rekomendasi ke saya, ya kan? Jadi harus dibina hubungan itu. Jadi
orang pinter itu buat saya masih nomor 2 dibandingkan kita harus menjalin hubungan silaturahmi dengan teman-teman, karena mau minta tolong ya sama teman juga gitu kan, apalagi kita punya lingkungan yang bagus untuk bisa saling mensupport satu dengan yang lain. Jadi mungkin dalam satu hal saya tidak bisa bekerja sama dengan Bu Rizky, nah mungkin karena beda persepsi terhadap penelitian atau suatu hal ya. Tetapi secara pertemanan kita harus berteman baik dengan siapa saja, termasuk dengan dosen, dengan rekan-rekan dosen semuanya di sini, ada semua dosen di sini ya, ada Pak Ben, ada siapa Pak Jarod, semuanya juga kita harus saling membuka diri, karena suatu hari nanti siapa tahu saya membutuhkan Pak Ben atau Pak Agung gitu ya. Jadi semuanya di sini bisa saling menjaga hubungan dengan baik ya. Dah dari tadi yang kita bisa kita bisa petik ya, kalau saya ini ada beberapa hal yang memang baik buat kita. Satu itu mungkin bukan buat PKM ya Pak. Jadi dengan penelitian ini mungkin kita bisa melakukan beberapa kerjasama dengan Bu Rizkina. Terlebih di sini tadi membutuhkan statistik, mungkin bisa dengan Bu Sari, Bu Indah, Bu Ira yang mungkin ahli di bidang statistik. Kemudian ada juga tentang database. Jadi saya harapkan teman-teman mahasiswa tidak hanya skripsinya tentang bagaimana cara memprediksi pasar daging gitu atau kosmetik di sekitar, tetapi bisa mengeksplor data-data yang lain. Ini di Bu Rizkina punya ini, bagaimana cara membuat database untuk pala, ternyata butuh gitu, ya kan. Kemudian tadi tentang prediksi panen, ya kan Bu Rizkina, kemudian berkaitan dengan kondisi alam, nanti bisa berhubungan dengan BRIN mungkin, dengan kita juga punya kerjasama dengan Prof. Jos untuk secara satelit ya. Kemudian bagaimana tadi secara IoT mungkin Pak Jarod bisa berhubungan langsung dengan Bu Rizkina, kebetulan Pak Jarod ahli IoT di sini Bu, jadi mungkin bisa kolaborasi, jadi banyak sekali yang bisa kita mainkan di sini gitu kan ya. Kemudian yang menjadi satu yang ditekankan pula tadi di Bu Rizkina bilang bahwa melakukan riset itu nggak cuma dalam waktu singkat. Beliau dari semester berapa Bu? 5 sampai semester berapa? 7 atau 8. Jadi beberapa anak-anak di sini kadang-kadang mau skripsi baru 3 bulan, menghubungi Bu Panca, minta datanya, ini datanya susah dan lain sebagainya. Kalau kita di Jepang biasanya sudah semester 3 tuh udah masuk lab. Jadi saya punya riset group, ada yang masuk tapi banyak yang keluar nih, karena nggak tahan dengan saya gitu ya. Ada yang masuk tapi wah kok risetnya susah, padahal sebenarnya dari kemarin dari sharing sessionnya Bu Rati bahwa ternyata anak S1 tuh yang paling penting apa? Judulnya skripsi yang bagus, yang menarik. Bukan sesuatu yang hanya bersifat IP yang besar, tapi Anda skripsinya tidak menarik, maka ya orang HRD atau hire manajernya akan mempertimbangkan lagi gitu ya. Nah, untuk itu Bu Rizkina saya juga pengen tahu nih tentang pendanaan. Kalau kita dosen-dosen pengen riset kolaborasi sementara Bu Rizkina kan memiliki beberapa funding, apakah kita bisa nebeng lah gitu ya. Karena pamannya nih mau bikin database ke Halmahera, kita ngutus mahasiswa. Tiketnya aja mahal gitu kan, kita dari mana gitu. Ya itu apakah bisa membuka kolaborasi selain juga datanya, kemudian juga fasilitas-fasilitas yang mungkin bagi kita yang ada di Indonesia untuk memperoleh fasilitas riset itu tidak mudah gitu. Apakah bisa itu? Mungkin pertanyaan saya itu. Dan mungkin juga ada pertanyaan dari mahasiswa dan dosen-dosen semua di sini, silahkan. Ya Pak Ben, ya ini. Ada Pak Ben, silakan. Nanti rekan-rekan mahasiswa juga ya. Kapan lagi tanya sama ini calon profesor di Jepang? Oke. Silakan Pak Ben. Oke, terima kasih ya. Bu Panca. Ya. Terima kasih Bu Rizkina ya. Maaf kalau salah. Ya, Rizkina. Paparan Ibu cukup banyak insight yang kami terima khususnya bagi dosen ya dan untuk mahasiswa. Pertanyaan saya ada 2. Pertama, kita kalau ngambil data itu mungkin ada kendala ya, kendala. Pertama,
harus ada koneksi atau relasi yang orang dituju. Nah, kalau ada relasi mungkin lebih mudah untuk mendapatkan data berkomunikasi. Nah, itu saya sudah pernah coba yang ada relasi. Nah, sekarang yang tidak ada koneksi. Nah, biasanya yang tidak ada koneksi itu kita sudah suratin sekali, 2 kali, terus nggak direspon. Sudah kita telepon juga nggak diangkat. Nah, kira-kira apa tips dan triknya untuk yang tidak ada relasi? Katakanlah untuk riset baru. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini kalau mungkin ya di Jepang, Indonesia mungkin sama risetnya ya. Masalah waktu atau pelaksanaan riset. Kalau saya lihat dari paparannya Bu Rizkina tadi, banyak wirawiri kan dari Aceh, dari mana ya. Kalau kita sebagai dosen di sini terikat dengan Tridharma, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Nah, penelitian ini kayaknya agak menjadi sampingan, artinya waktunya nggak full. Jadi bagaimana kalau kita ngambil datanya itu, apakah bisa diwakilkan atau ditunjuk orang yang report ke kita di Jakarta sini. Di samping kita riset, kita juga ngajar, ya. Nah itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih Bu Panca. Ya, terima kasih Pak Ben. Tadi ada 2 pertanyaan, langsung nanti dijawab dengan Bu Rizkina. 1 tentang kendala data untuk kontak, dan yang kedua tentang apa kita bisa diwakilkan gitu ya. Mungkin kalau kendala data ini Pak nggak pernah kontak-kontak temennya gitu. Jadi waktu mau perlu aja kontak, makanya nggak mau mungkin lu ya. Silakan Pak. Tes. Ya, terima kasih Pak Ben untuk pertanyaannya. Untuk yang pertama, saya bisa jawab betul. Saya cukup setuju dengan Bu Panca karena itu memang saya lakukan Pak. Jadi sebenarnya ini juga mungkin pesan sponsor ya untuk adik-adik mahasiswa. Salah satu berkah dari menjadi aktivis mahasiswa, apalagi karena saya mengurus PPI Jepang ya, Persatuan Pelajar Indonesia se-Jepang. Teman saya seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia juga ada gitu. Jadi ketika saya tidak bisa bersurat Pak secara formal, misalkan waktu pertama kali saya mau reach ke Siau, Sulawesi Utara, saya nggak punya kenalan di situ. Kita bersurat pun waktu itu cukup terlambat responnya dengan waktu riset yang terbatas. Saya telepon adik kelas saya lulusan sana. Tolong, karena memang itu terjadi masih di Indonesia. Ketika ada orang dalam atau minimal orang lokal itu akan lebih mudah. Jadi memang jejaring pertemanan ini yang saya manfaatkan besar-besaran untuk riset. Jadi kalau adik-adik nih mahasiswa memang di kampus penting, tapi juga bersosialisasi di organisasi-organisasi itu menjadi pembuka, bukan saat mahasiswa, saat setelah lulus. Nah jadi saya punya tagline ya sama teman-teman PPI itu, dulunya cuma kerja barengan. Setelah pulang, setelah lulus, justru persahabatan PPI Jepang tuh baru berjalan manfaatnya ketika kita sudah kembali pulang sebenarnya. Jadi di PPI Jepang tuh cuma hura-hura aja biar gak stres sekolah, biar gak stres mahasiswa ya. Tapi ternyata pertemanan itu yang sekarang berlanjut. Nah tadi Pak Ben ini langsung saya lanjutkan ke pertanyaan kedua. Jadi koneksi yang saya punya itu memang untuk secara formal untuk memulai riset harus jelas. Karena bidang pertanian berarti kita masuk ke Kementan, lalu ke Pemda setempat, Dinas Pertanian, Bupati, Sekda. Tapi sebelum saya turun Pak, saya udah cek dulu teman-teman saya. Minimal gak usah di provinsi itu deh, di pulau itu. Saya akan tanya dulu, ini saya mau riset nih di Sulawesi. Pasti ditanya, saya risetnya di Sulawesi Utara Pak, padahal sahabat saya di Sulawesi Selatan, itu kan ujung ke ujung ya. Tapi minimal ketika Anda berasal dari satu pulau yang sama, minimal kulturnya sama. Akhirnya saya tanya, saya mau riset nih di Sulawesi Utara, dia akan tanya ngapain, kemana, udah dicecer nih saya, dia khawatir juga kayaknya daripada hilang di laut ya. Cuman saya bilang gini, ketika kita punya data valid dan itu tertulis di dalam proposal yang jelas, biasanya Pemda itu akan lebih membuka. Dan biasanya mereka akan lebih buka ketika kita turun mengambil data sudah ready Pak. Jadi kita tidak menggantungkan pengambilan data itu kepada yang kita minta data.
Jadi biasanya saya begitu berkirim surat sudah sama proposalnya Pak Ben. Saya mau riset di daerah ini, titiknya ini, potensinya sekian, lama risetnya sekian, tim saya ini, kita akan masuk tanggal sekian sampai sekian. Approve atau tidak approve? Anda tidak approve, cari daerah lain saya. Gitu aja. Karena kita sudah secure juga secara funding. Artinya sebelum kita masuk udah diteliti duluan. Ini memang juga cara Jepang. Kita background check dulu apakah ini bisa diteliti, apakah ini tidak. Nah itulah lewat kolaborasi dan komunikasi dengan orang-orang setempat itu bisa dilakukan. Nah cuman biasanya juga ini yang terjadi pengalaman saya ya. Ada orang pengen ikut riset atau pengen barengan riset, pengen ambil data, minta notisnya seminggu sebelum. Sebulan sebelum. Di Jepang ketika Anda membuat proposal riset atau rencana riset itu setahun sebelum. Jadi udah kita lock nih. Tahun depan saya akan datang bulan ini yang namanya komitmen. Jadi riset kita sudah masuk dalam rencana tahunan. Di Pemda tersebut bahwa tahun depan akan ada riset dari ini, sehingga kita pun sejalan dengan kebijakan dan program-program dari Pemda. Itu mungkin untuk yang riset. Yang kedua tadi pertanyaannya tentang Diwakilkan atau tidak? Bisa diwakilkan atau tidak. Saya sekarang mewakilkan Pak sebenarnya. Sama, tidak hanya di Indonesia, di Jepang juga Tridharma Pendidikan Tinggi Pak, sama aja. Harus mengajar, harus membimbing mahasiswa dan juga PKM, mungkin kalau di Jepang lebih kayak UKM ya, unit mahasiswa, dan juga harus penelitian. Tapi evaluasi tahunan itu tiga-tiganya. Satu tidak dilakukan langsung minus nilai tahun itu. Bisa dicopot, itu sudah Tridharma Pendidikan Tinggi. Kalau boleh cerita, bimbingan saya saat ini 11 Pak, S1. Tahun depan, ajaran depan yang saat ini tingkat 3 naik ke tingkat 4. Tahun ini yang tingkat 4 11. Tahun depan yang dari tingkat 3 naik ke tingkat 4 tuh 14. Jadi saya memegang 25 bimbingan di satu waktu yang sama. Nah ini hanya tinggal membagi waktu. Jadi di Jepang kita dosen tidak boleh meninggalkan kuliah untuk penelitian. Tidak boleh. Karena tanggung jawab kita terhadap mahasiswa. Jadi kita izin yang cuti, yang libur 400. Jadi saya kelas paling saya besar 460 mahasiswa. Saya izin sakit aja ada 460 mahasiswa yang harus tiba-tiba libur. Sedangkan mereka udah menjadwalkan untuk kuliah, nggak ambil part time job karena kuliah. Sedangkan kita semena-mena sebagai dosen cuti, itu kode etik dosen. Biasa kita langsung di SP. Kecuali kita bilang memang prepare sakit diganti dengan online. Atau sakit tapi udah kita bilang digantinya sekian. Jadi saya biasanya tidak meninggalkan, yang mana di Jepang itu kuliah akademik. Tahun ajaran dimulai 1 April sampai sekitar berapa Juli. Nanti bulan 8, bulan 9 kan libur semester atau libur kenaikan tingkat ya. Libur semester kedua itu dihitung dari awal Oktober sampai Januari. Februari, Maret juga akan libur kenaikan tingkat. Itulah kenapa saya ada di Indonesia Februari. Kuliah sudah selesai, sudah UAS, sudah remedial, nilai sudah masuk, saya berangkat. Walaupun nilai masuk deadline jam 12 siang, saya flight jam 6 sore. Jadi selesaikan dulu kewajiban yang utama, baru kami berangkat riset. Nah tapi biasanya sudah kami lock. Nah otomatis dengan saat ini saya pegang 4 riset di Indonesia, nggak bisa. Saya seperti masih mahasiswa, 3 bulan di Papua, 3 bulan itu tidak bisa. Yang kami lakukan adalah membentuk tim riset. Membentuk tim riset, inilah yang tadi ini menyambung pertanyaan Bu Panca. Apakah bisa join? Sangat bisa. Saya saat ini risetnya 4 untuk yang PALA saat ini dengan funding dari perusahaan Jepang, pendanaan lewat saya dari instansi Jepang karena biasanya Jepang to Japan ya, Japan to Japan. Partner kita IPB. Saya berkolaborasi, jadi saya PI, Principal Investigator. Satu lagi adalah second researcher. Dan riset ini buat saya tidak bisa membayar beasiswa yang saya terima ke IPB, tapi saya selalu bilang, we cannot pay back, but we can always pay forward. Jadi dari dana riset ini kami gerakkan 3 mahasiswa, 1 asli Buton, 1 asli Maluku Utara, 1 asli Papua menjadi tim riset. Mahasiswa S2. Mereka yang turun di lapangan selama 3 bulan, mereka pulang kampung.
Tapi buat kita secara peneliti itu besar. Mereka tahu daerahnya, mereka lahir dan besar di sana, tidak perlu bayar interpreter. Tapi data itu valid dari lapangan. Jadi sangat bisa dilakukan ketika kita mencoba untuk berkolaborasi, membangun relasi dan membentuk skim-skim tim riset sehingga riset itu tetap bisa dilakukan. Tapi inilah yang disebut kode etik. Saya PI, saya kepala riset. Jadi tidak bisa turun atau mulai itu tanpa saya kulunongan dulu. Jadi saya cuman punya Pak Ben 2 bulan untuk riset. Sedangkan riset saya 4. Nah, tinggal mengatur timeline. Saya boleh izin, ini saya bistrip pun izin. Tanggal berapa, sampai tanggal berapa saya boleh bistrip, dibagi. Jadi saat ini kalau Bu Panca nanya, Mbak Kiki dari mana? Saya landing tanggal 13 dini hari, setelah flight jam 6 sore. Besok paginya jam 9 saya meeting riset pertama di IPB. Untuk riset baru kami, perlindungan satwa liar dan tanaman-tanaman endemik di Leser yang akan kick off tahun ini. Meeting di IPB Pak, sudah ketemu tim riset. Dijelaskan, itu sudah ready sebelum turun ke Indonesia. Risetnya jadi semua efektif. 2 hari kami meeting dengan tim riset yang ada di IPB, ready, kapan, log tanggal akan turun lapangan. Tapi saya sudah kulunongan, ke IPB sudah, ke ini sudah, tinggal mahasiswa yang bergerak. Jadi pintunya sudah dibuka, izinnya sudah di tangan. Besoknya, jadi saya 2 hari nih Pak Ben, ini sekadar cerita biar teman-teman ada gambaran. 13 saya landing, jam 12 malam, jam 10 saya sudah meeting di IPB. 10 meeting, 2 hari, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat pulang kampung dulu ke rumah orang tua, titipkan anak. Saya mau titipkan anak di Bogor ya. Acara keluarga 1 hari, cuti, hitungannya cuti. Sabtu pagi jam 5 penerbangan jam 7 saya sudah terbang ke Jogja untuk riset kami di Purworejo, pengembangan industri jamu untuk skala international market. Itu saya berkolaborasi dengan UGM dan UMY, yang mana dua-duanya adik kelas saya di Jepang, dua-duanya lulusan Jepang sudah menjadi dosen. Mereka yang bikin tim risetnya. Saya yang datang dengan funding, saya kepala riset, bukan didikte, memang diarahkan. Riset Jepang standarnya ini. Nah, mereka siap, kita turun langsung ketemu kepala desa, ketemu Karang Taruna. Riset kami akan kick off di Purworejo, 14 desa, kira-kira bulan April. Dengan 2 tim mahasiswa, 1 dari UGM, 1 dari tim UMY. Yang mana insya Allah kalau riset ini selesai, 16 mahasiswa akan lulus dengan skripsi topik ini. Jadi datanya mahasiswa yang ambil data, otomatis datanya dikembalikan ke mahasiswa. Data ini akan dikembalikan ke mahasiswa. Setelah itu saya hanya 3 hari di Purworejo, Jogja. Pindah saya jalur darat, jalan-jalan sampai kemana? Putar sekitar situ, petani-petani yang mau dituju. Karena 14 desa, etikanya kita datangi satu-satu Pak. Bisa seminggu, 1 hari 2 tempat kan bisa kalau kabupatennya dekat-dekat. Selesaikan dulu. Jadi sebenarnya saya baru landing dari Jogja tadi pagi. Tadi pagi landing langsung ke sini. Karena Bu Panca minta oke, schedule-nya bisa landing dari Jogja tadi pagi. Langsung menuju ke sini. Sore ini jam 4 saya meeting untuk riset keempat bersama JICA. Yang mana tim Jepang landing. Jadi sebenarnya semua itu bisa dilakukan ketika kita efisien, efektif dan kita bisa membentuk tim yang solid. Nah, tim yang solid itu apa? Trust buat saya. Jadi tidak ada satupun mahasiswa yang merasa dimanfaatkan, tapi win-win solution. Saya bilang ke mahasiswa, oke, Anda boleh ikut penelitian saya, tapi standar saya begini. Bisa, tidak bisa? Karena ini juga buat saya mendidik mereka untuk integritas. Ini akan bermanfaat untuk mereka setelah kerja. Mungkin itu gambarannya Pak Ben. Terima kasih Bu Ristina. Ada lagi Pak Ben? Terima kasih Pak Ben ya. Ada lagi mahasiswa yang mau? Ya, silahkan. Mbak, siapa ini dari mana? Perkenalkan, nama saya Rashifa dari Prodi Sistem Informasi. Saya ingin bertanya, bisa nggak dijelasin sedikit tentang industrialization ke-6 yang ada di Jepang? Dan gimana sih kita bisa pakai konsep ini untuk mengembangkan industri rempah-rempah yang ada di Indonesia? Terima kasih. Ya, mau dijawab langsung, silakan Bu Ristina. Oke, jadi industrialisasi 6 industrialization ya, industri ke-6 itu tadi konsepnya kalau dilihat saya nanti boleh
Bu Panca, slide-nya ditinggal aja, silahkan di-share karena data yang saya terbitkan pun, saya keluarkan pun sudah terbit, jadi insya Allah aman. Nah, industri keenam itu sebenarnya sebuah konsep ketika industri pertama atau industri bahan baku dibilangnya. Second industry, industri kedua itu industri produk olahan. Nah, industri ketiga adalah industri distribusi sebenarnya, pemasaran. Ini sebuah konsep sistem produksi ya, ada bukunya juga di Amerika, biasanya dipakai oleh perusahaan-perusahaan besar seperti GE, General Electric, Ford, yang mana mereka membuat bagaimana sebuah rantai produksi dari bahan baku diolah, didistribusikan. Nah, konsep Six Industrialization ini biasanya dilakukan oleh banyak pemain. Ada yang bikin bahan baku, ada yang bikin pengolahan, ada yang jadi distribusi. Bedanya dengan konsep Six Industrialization Jepang ini, itu dilakukan oleh satu pelaku. Yang mana apakah ini bisa dilakukan di Indonesia? Bisa sekali. Kembalikan ke konsep bahwa petani bukan hanya menjual mentah, tapi petani bisa mengolah sendiri, minimal jadi produk setengah jadi atau produk olahan, yang nanti mereka distribusikan sendiri ke market yang lebih tinggi. Sebenarnya konsepnya sesederhana itu. Jadi kalau teman-teman mikir, jadi gimana Bu? Iya, jadi gampangnya peternak ayam jangan jualan ayam hidup. Nah, kulitin sendiri tuh, minimal dipotong, udah jadi daging ayam. Hal-hal sederhana itulah Six Industrialization. Sehingga petani atau produsen tidak hanya mendapat nilai tambah dari nilai bahan baku. Otomatis kalau kita bicara industri, bahan baku nilainya paling rendah kan? Tapi kita melalui informasi, edukasi, pengetahuan, teknologi mendorong petani khususnya UMKM untuk bisa mengolah sendiri sehingga nilai tambahnya lebih banyak. Itu konsep Six Industrialization. Nah, bagaimana untuk di rempah? Saya ngomongnya pala, ya kan? Kenapa? Apakah ini ada yang lain? Ada. Komoditas pertanian Indonesia, wah puluhan, ratusan. Satu jenis pala aja, varietasnya bisa 36. Apakah ini bisa diterapkan? Bisa. Terus Bu, kenapa cuma ngomong pala? Karena saya sudah meneliti ini. Jadi biasanya kita tidak, apakah ada komunitas yang lain? Ada, cengkeh bisa, kemiri bisa, vanili bisa, kapulaga bisa, jahe, kunyit, sebutin aja semuanya. Itu semua rempah. Bagaimana itu ketika semua di-develop, dikembangkan melalui Six Industrialization, akan seperti apa komoditas rempah Indonesia? Itu gambarannya. Mbak siapa tadi namanya? Mbak Rashifa. Jadi konsep ini bisa dijelaskan untuk produk-produk yang memulai produksinya dari bahan baku. Itu kira-kira gambarannya. Ya, terima kasih Bu Rizkina, terima kasih Mbak. Ada lagi pertanyaan dari dosen-dosen? Ya. Ternyata banyak nih. Kayaknya ini anak-anak udah mulai terbuka bahwa ternyata pertanian bisa bikin kaya juga. Dulu kalau suruh jadi petani nggak mau apa gitu ya. Sekarang ternyata bisa bikin kaya juga. Makanya pada tertarik nih. Oke, silakan Ihsan ini. Ya, selamat pagi Ibu Dr. Rizkina Juwita. Saya Muhammad Ramadan Iksan, mahasiswa Sistem Informasi FTKI. Izin bertanya Ibu. Pertanyaan saya yaitu apa saja tantangan yang dihadapi oleh petani Jepang dalam produksi pertanian dan bagaimana tantangan tersebut diatasi oleh teknologi dan dukungan pemerintah. Langsung aja Bu Rizkina. Oke, terima kasih Mas Ihsan, saya senang nih mahasiswa kayak gini nih, mantep. Awali dengan tata krama, sangat bagus sekali. Nah, untuk petani Jepang sebenarnya apakah tantangan yang mereka hadapi sekarang sebenarnya SDM, depopulation. Jadi jumlah kelahiran anak di Jepang itu sekarang di titik paling rendah dalam sejarah Jepang. Udah minus itu. Jadi artinya angkatan kerja akan semakin sedikit. Jadi sekarang 60% penduduk itu sudah di atas 65. Bayangkan 20 tahun lagi, artinya 30%, hanya sekitar 30% yang di bawah itu. Jadi angkatan mudanya sedikit sekali. Jadi ketika petani saat ini mencapai angka 80, otomatis mereka nggak akan kerja pertanian lagi. Tapi tidak punya successor, penerus. Nah, Indonesia kebalikannya. 60% penduduk kita itu angkatan kerja 20-40. Bayangkan bagaimana kekuatan populasi, makanya dibilang Indonesia emas ya kan 2045, karena itulah bonus demografi. Nah di Jepang kenapa ini menjadi hambatan? Oke, pertanian memang bisa ditempuh dengan teknologi, dengan robot.
Tapi banyak hal tetap aja butuh operator. Jadi minimal mesin-mesin ini ada yang mencet dulu kan, baru bisa jalan. Nah orang-orang ini sudah mulai tidak ada. Lalu bagaimana mereka mencoba untuk mengatasi strategi masalah itu adalah dengan mekanisasi dan AI. Jadi tadinya harus nih operator di lapangan. Sekarang udah pakai kayak Siri. Hai Siri, change this. Ntar dia bergerak sendiri. Gitu. Jadi teknologi dan AI ini semakin dimanfaatkan besar-besaran bahkan untuk sampai di mekanisasi pertanian. Nah, sekarang sedang tapi betul yang Mas Ihsan bilang ada faktor-faktor alam yang tidak bisa diganggu gugat sebenarnya. Itulah beratnya bidang pertanian dibanding perusahaan atau pabrik. Pabrik itu settingannya jelas. Kalau dari awal kita setting 25 tuh suhunya. Kalau hujan siapa yang bisa prediksi besok hujan? Bisa sedikit, beneran hujan ada probabilitasnya. Nah disitulah mereka mencoba robotik atau sekalian namanya controlled agriculture. Ketika di luar terbuka itu nggak bisa dikontrol. Akhirnya semakin arahnya menjadi urban agriculture. Pertanian tapi hidroponik di dalam gedung, vertical agriculture di tembok-tembok, sehingga secara suhu, secara temperatur dan juga humidity, kelembapan bisa diatur. Cuman memang kita harus sadar diri dan juga harus terima ketika kualitasnya tidak lagi sama dengan apa yang diproduksi di alam. Itu jadi kira-kira gambarannya seperti itu ketika challenge-challenge itu menjadi punya Jepang. Nah, yang terbaru dari salah satu partner saya di Nagano ya, dia adalah petani anggur yang harga satu bonggol anggurnya aja 4 juta. Jadi karena limited edition banget susah. Beliau lagi bertarung dengan alam. Karena sudah usia 70 dapat investasi untuk robotik dari pemerintah. Pemerintah akan masuk kalau di Jepang untuk hal-hal seperti itu. Karena tahu value petani ini sebesar itu. Bayangkan kalau dia bisa mass production. Devisanya berapa tuh pemasukannya? Ya kan? Ada PPN, ada pajak, penghasilan macam-macam. Jadi lagi mengembangkan dengan pendanaan dari pemerintah dan di University of Tokyo, Todai, untuk bikin robot untuk petik. Robot panen namanya. PR mereka kan anggur tuh bonggol berat ya. Jadi kan dia harus robotnya yang mendekat kayak gunting kan, truk gunting. Dia lagi bete kalau misalnya, sensei, muzukashi muri, kenapa? Karena robot hanya bisa satu titik. Nah begitu ada angin, geser, pindah itu robotnya udah nggak metik apapun. Akhirnya dia emosi, ya elah motong anggur aja 3 menit, udah cekrek, cepetan dia. Jadi adaptasi seperti itu yang masih menjadi challenge. Tapi saya yakin ketika AI atau robotik semakin maju, semakin presisi, itu akan semakin digantikan oleh robot, tenaga-tenaga yang berbentuk manusia seperti itu. Tapi ada satu yang gak bisa digantikan robot, mindset dan logik. Itu akan tetap perlu orang-orang yang mempunyai mindset dan logika tinggi untuk bisa mengembangkan itu. Jadi ke depan pun SDM akan tetap perlu. Gitu kira-kira Mas Ihsan. Ya. Makasih Bu Rizkina. Jadi di Jepang lagi krisis orang nih ya. Orang di Jepang tuh males punya anak ya kan, karena biayanya tinggi, lebih seneng pelihara anjing. Karena anjing tuh gak nyekolahin tinggi, gak makasih makan gitu. Anak kalau lagi pergi kayak Bu Rizkina, anaknya harus dititipin ke daycare, kadang-kadang bayarnya mahal juga kalau itu. Jadi gitu, jadi teman-teman semua di sini boleh kerja di Jepang juga nih, karena kita lagi bonus, banyak orang susah di sini, tapi apa kalau mesti kerja di luar negeri harus punya skill yang lebih daripada orang lain. Jadi ngerjain sesuatu itu secara detail dan secara maksimal sehingga Anda bisa bekerja dengan maksimal pula, mau jadi apapun lah gitu. Tapi yang penting adalah sesuatu yang optimal ya. Optimal bukan maksimal. Maksimal itu paling atas, kalau optimal yang bersumber dari diri kita kan. Secara optimal kita harus mengoptimasi diri kita. Ya selanjutnya Mbak. Ya, silakan. Sebelumnya saya Aldariska Nurhaliza dari Prodi Manajemen. Izin bertanya, masalah apa saja yang dihadapi oleh petani pala di Indonesia akibat praktik manajemen yang kurang tepat dan bagaimana hal ini berpengaruh terhadap produktivitas dan kualitas produk yang dihasilkan? Terima kasih. Iya, dari manajemen ya, berarti dari ekonomi.
ekonomi, berarti dari luar FTKI juga ternyata banyak juga tuh selain Kementerian Pertanian masuk juga di Zoom Bapak Dekan. Ini ternyata ada dari manajemen, kemudian ada dari biologi dan pertanian juga. Silakan Bu Rizkina. Oke, tadi udah sempat dibahas sebenarnya sedikit ya. Dengan manajemen yang buruk, sebenarnya kan kalau saya bilangnya mereka bukan manajemen buruk karena tidak tahu informasinya. Tidak tahu pengetahuannya bahwa secara teori seperti itu. Ini sebenarnya PR besar dari pertanian Indonesia. Ketika teori itu tidak diterapkan di lapangan. Ada teori, pasti ada sumber kenapa teori ini bisa seperti ini. Jadi sebenarnya manajemen itu fungsinya ketika Anda punya teori, bagaimana itu berusaha untuk diterapkan secara praktek di lapangan. Nah ini untuk bisa menjadi circle perlu manajemen. Jadi petani minimal harus mulai dulu dari data. Teorinya gini nih. Nah dia benar, paling gampang lah kalau kita bicara manajemen. Manajemen itu banyak, manajemen lahan, manajemen produksi. Mbaknya pasti lebih paham. Manajemen ekonomi, manajemen pemasaran, manajemen marketing, manajemen perdagangan, you name it lah. Nah cuman manajemen ini tidak diterapkan. Sesederhana itu tidak dicatat. Jadi beliau tidak punya database dan tidak punya pengetahuan dari manajemen tersebut. Secara teori tadi kalau untuk di pala ya, disuruh tanam 10 kali 10. Nah, tapi budayanya lebih kuat nih. Jadi 3 kali 3. Ya kan? Akhirnya tidak efisien. Akhirnya panen menurun karena efektivitas turun. Jadi hal-hal seperti itu yang harusnya mulai ditata. Oke, kalau mau dia ditata nih, yang mana sih 10 kali 10? Inilah perlunya manajemen. Buat saya manajemen itu satu kosakata luas ya, itu keyword luas, tergantung dari kacamata mana kita lihat. Tapi untuk di Pala sendiri sudah terbukti ketika tidak ada manajemen lahan, tidak ada manajemen produksi, petaninya nggak tahu berapa jumlah produksinya. Bahkan petaninya nggak tahu apa potensi yang ada di dalam kebunnya sendiri, itu menjadi beban atau menjadi tantangan berat untuk bisa efisiensi, efektivitas, belum lagi produksi massal. Jadi manajemen itu udah nggak bisa kata yang dipisahin dari produksi pertanian, apalagi di Pala. Gitu Mbak kira-kira. Ya. Satu lagi mungkin ada yang mau tanya? Oh silakan, ini Pak Jarot nih, dosen senior di FTKI, khususnya ke IoT. Jadi mungkin banyak riset-risetnya. Ya Pak Jarot, silakan maju Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya memang senior Bu usianya, tapi junior di dosen. Saya masih AA, dosen anak-anak. Bu, mohon izin Bu, saya kalau melihat materi Ibu ini sangat menarik banget Bu, banyak banget. Terutama untuk ini Bu ya, post harvesting ya, harvesting management ya. Sebenarnya data-data ini kalau mohon izin Bu ya, mohon izin. Itu saya melihat ini ada sekitar kalau di output kan ini bisa 40 penelitian ini Bu. Iya ini saya melihat ini Bu, pakai ChatGPT maksudnya. Nah dari segi post harvesting ya, banyak kemarin kalau beberapa peneliti-peneliti yang lain itu sudah banyak membahas tentang masalah supply chain ya, supply chain terutama kopi. Nah saya ngelihat itu beberapa dari data ini datanya mahal banget Bu ya. Ibu ini menghasilkan data mahal ini karena ini masih private ya Bu ya, belum dipublish ya. Ada yang sudah? Ya. Nah, salah satu contoh untuk masalah security dan datanya ini kalau seandainya ini digunakan dengan menggunakan terdesentralisasi atau blockchain. Jadi salah satunya adalah masalah traceable, karena salah satu kopi kadang ada yang dari kopi Arabica, kopi apalah gitu ya, itu bisa dilakukan. Oh ini dari mana nih sehingga menghasilkan kopi aroma dengan A, B, C, Z sampai itu ya. Nah itu kalau mungkin salah satu pala itu juga bisa itu dikesanakan gitu. Nah mungkin ada yang pala jenis yang tadi putih, kuning dan sebagainya itu nanti akan menghasilkan ini loh, menghasilkan untuk kosmetik dan ini loh untuk apa ya itu. Nah yang kedua untuk dengan GIS Bu ya, GIS ini saya kira untuk data-data pala atau data Indonesia itu kan nggak hanya dari Maluku ya tadi ya,
tetapi bisa dari yang lain. Apakah ada seperti ke sana, Bu? Karena saya kira GIS itu tidak hanya membahas tentang masalah geologi, masalah curah hujan, masalah apa aja, tetapi sebenarnya masalah-masalah aset-aset yang digunakan di GIS itu masih banyak lagi, Bu. Apakah ada kemungkinan ke sana, Bu? Gitu. Itu aja, Bu Panca. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. terima kasih Bu Rizkina nih Pak Jarod ini sekarang lagi seneng sama blockchain nih. Kemana-mana tanya itu saya kemarin. Udah nggak IoT lagi tuh, udah ke situ tuh. Mungkin yang menarik nih Pak Jarod ya. Jadi silakan Bu Rizkina tadi sama 2 pertanyaan yang dari Pak Jarod. Silakan Bu. Terima kasih banyak Pak Jarod. Wah, saya senang nih dengernya. Jujur Pak, saya tuh gak nyampe otaknya untuk blockchain Pak. Karena kebiasaan lihat yang real nih, ini pohon ya, ini buah, ini produknya. Jadi kalau yang seperti apa namanya blockchain, Bitcoin, itu tuh otak saya gak nyampe Pak. Akhirnya kayak udahlah yang kelihatan aja lah mainnya ya gitu. Tapi ini menarik karena memang Jepang sangat invest besar-besaran untuk blockchain, untuk Bitcoin itu mereka untuk penggunaan data tuh sangat besar-besaran. Dan sebenarnya dibanding saya banyak senior di Jepang yang lebih paham dan sangat expert ya untuk penggunaan AI, IoT atau GIS untuk di riset-riset seperti ini. Jadi memang mereka larinya ke arah teknologi. Kalau saya sebenarnya lebih dekat dengan Mbak tadi ya, manajemen ekonomi dari FEB untuk bisa menghitung, makanya bidang saya ke edukasi. Tapi apakah itu bisa dikombin? Sangat bisa Pak. Karena pada akhirnya kita harus combine. Startingnya mungkin di saya, di lapangan dulu nih, meneliti di titik-titiknya di mana. Baru setelah itu radar masuk, GIS masuk. Benar, saya setuju dengan Bapak, bukan hanya soal geologi tapi juga geografinya. Titik koordinatnya di mana, pergerakannya seperti apa. Dan itu sudah ada bisa pakai infrared, Bluetooth ya kalau kita pasang misalkan detektor di situ juga bisa. Jadi peran IoT ini akan sangat besar sekali. Hanya saja memang kendalanya di Indonesia otomatis kita pasang radar harus ada sinyal. Nah infrastruktur itu jangankan sinyal, lampunya aja nggak ada Pak. Betul. Jadi hal-hal seperti itu yang perlu kita, tapi itu bisa dilakukan gitu. Jadi saya sangat setuju dengan Bapak ketika data ini bisa dikembangkan untuk lebih dalam itu bisa. Dan memang betul seperti yang Bu Panca bilang, risetnya bukan sebulan 2 bulan, tahunan. Tapi di Jepang ada memang pengembangan ini yang kita sebut dengan memang sudah menjadi satu ilmu studi Pak Jarod, namanya Smart Agriculture. Mungkin pernah dengar. Nah komoditinya apakah pala sih? Enggak, betul Pak, kopi. Kenapa Indonesia menjadi surga dunia untuk specialty coffee? Karena varietas kopi tadi yang Bapak bilang Arabica, itu baru Arabica Pak, belum robustanya. Padahal di setiap petani, kenapa kita bisa menjadi specialty coffee? Yang mana kopi gayo? Kalau saya Pak Jarod aja ngobrol kopi seneng saya. Saya coffee addict soalnya, sehari bisa 3 gelas. Dan saya pengkoleksi biji kopi. Khususnya yang dari Indonesia. Jadi kalau saya ke hutan-hutan yang saya kumpulin biji kopi Pak. Kenapa kita bisa ada gayo, bisa ada deli, bisa ada apa namanya bajawa. Nah anak-anak The Nurulz nih bukan cuma nongkrong itu di bajawa. Itu ada intinya itu karena Flores menghasilkan kopi khusus. Kopi itu indikasi geografis Pak. Kenapa menjadi rasa itu ketinggiannya berapa, curah hujannya berapa, kadar airnya berapa. Bahkan kami di ilmu pertanian juga ini Pak Jarod, sebelum saya masuk ke dalam pertanian dalam, S1 tingkat satunya tuh PIP Pak, pengantar ilmu pertanian. Apa itu? Nah ini teman-teman nih yang mahasiswa kita refresh nih waktu SMA geografi. Apa itu angin monsun timur? Apa itu angin monsun barat? Ya kan? Nah itu diulang lagi materi SMA-nya. Kenapa? Karena fenomena alam itulah yang membuat kenapa kopi Flores beda. Kenapa kopi Kintamani beda? Kenapa pusaran angin di situ tebal? Makanya rasanya begitu. Nah itu menarik Pak Jarod, benar. Arabica itu menarik, kopi itu menarik. Itu hanya satu kopi. Jadi itu bisa dikembangkan sekali. Ketika data itu terintegrasi, kita bisa mengkarakterisasi sebenarnya Pak Jarod. Jadi apa yang disebut dengan varietas gayo? Varietas gayo adalah di ketinggian sekian kali sekian, elevasi kemiringan lahan sekian kali sekian. Itu bisa didata semua. Dan saya sebenarnya menanti hal-hal seperti itu Pak. Jadi boleh setelah ini kita ngobrol sambil ngopi juga boleh.
Nah itu nanti itu sangat penting. Nah tadi pertanyaan terakhir dari Pak Jarod, apakah ada rencana seperti itu? Ada Pak. Saat ini saya dengan tim Jepang yang tadi saya cerita masuk tanggal 13 Primata, kita sedang mendeteksi wildlife, satwa liar, dan juga endangered spesies yang hampir punah. Bukan hanya hewan tapi tanam. Kita akan tracking. Jadi yang sekarang lagi dikejar adalah harimau Sumatera, orang utan. Nah, lagi viral nih di TikTok nih, orang utannya ditambang ya. Nah, karena hutannya habis, itu sedang kita larikan dari program WWF untuk bisa tracking. Karena itu buat kami di orang yang meneliti tentang biota atau tentang ekosistem kehidupan, kita bilangnya bahasa Jepangnya seta ya sebentar, habitat alam, apalagi kami periset hutan alam, itu hilang, hancur semua ekosistem. Karena mereka rantai makanan. Jadi kalau misalkan kita bilang ada hama penyakit ini, pertanian kena penyakit itu, bisa jadi rantai makannya hilang. Karena diburu, dijual, taringnya dijual, kulitnya dijual. Padahal itu rantai ekosistem alam. Nah itu sangat penting Pak, dan kami butuh sekali tim-tim peneliti GIS untuk bisa, jadi radar itu bergerak. Kan kalau kita pasang chip, Pak Jarod mungkin lebih familiar, kasihan ya hewannya. Mau masangnya aja, iya kalau udahnya kita nggak diserang ya, masangin chip ke harimau Sumatera ya gimana gitu ya. Nah tapi dengan infrared, dengan misalkan ada data panas, oke panas sekian, panas tubuh harimau sekian bisa dideteksi dengan infrared, artinya itu hewannya. Kan juga bisa dari penginderaan jarak jauh ya, kita bisa tahu trackingnya di mana. Sayangnya riset-riset seperti itu di Indonesia masih sangat minim. Jadi kalau UNAS bisa memberikan proposal-proposal seperti itu, mungkin bisa kita kolaborasikan untuk funding-funding skala internasional. Mungkin itu dari saya. Ya, terima kasih Pak Jarod. Nanti kalau ada pertanyaan lagi bisa copy ya. Tadi udah berdiri itu, takutnya sampai jam 3 ini Pak Dekan. Jadi saya stop aja ya, karena nanti Pak Jarod ini diskusinya semakin lebar, nanti diteruskan ke mana Pak Jarod? Iya. Tadi ada ini sesuatu yang menggelitik saya, katanya koleksi biji kopi. Kalau biji kopi luwak, koleksi nggak boleh segitu. Karena kan itu dari kotorannya luwak kan itu, ternyata koleksi juga gitu ya. Oke, terima kasih nih semuanya, ternyata banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil ya. Saya harapkan setelah ini tidak hanya cuma ngomong-ngomong di Selasar ini, tetapi juga bisa kita implementasikan di dalam penelitian dan juga skripsi. Jadi beberapa waktu yang lalu kita ngundang Prof. Jos, Ana Sensei, kebetulan temen juga ini. Pokoknya saya kemana-mana temen lah gitu, karena memang dari temen itu yang bisa kerjasama gitu ya. Dan anak-anak mahasiswa dari Ana Sensei ada yang ngolah tentang sampah juga untuk skripsi. Lucky ya, mana Lucky ada? Ya Lucky, kemudian dari Prof. Jos ada Ais juga di Isan, kemudian ada beberapa. Mudah-mudahan yang hari ini juga ada mahasiswa kayak Nazril dan lain sebagainya bisa tertarik untuk bersama-sama dengan Bu Rizkina. Tidak hanya memiliki data, tetapi juga memiliki founding. Jadi uangnya ada juga gitu ya. Jadi kita Ayo bisa. Yang mau ikut saya ke Pulau Seram sama Pulau Buru Siapa itu? Merapat. Tuh, Bu Indah katanya pengen jalan-jalan katanya. Bu Sari juga hobi jalan-jalan, bisa statistiknya juga Bu. Jadi di sini ada beberapa yang bisa kita lihat ya dari statistik, IoT, kemudian tentang prediksi panen dan lain sebagainya dari dosen-dosen, dan mungkin bisa ke mahasiswa-mahasiswanya yang nanti bisa berkolaborasi dengan Bu Rizkina. Sudah dibukakan pintunya, kemudian foundingnya, tiket pesawatnya mungkin bisa langsung japri ke Bu Rizkina. Jadi kalau ada yang pengen tertarik bisa ke Bu Rati, Bu Andri ataupun saya untuk bisa riset dengan Bu Rizkina dan tentunya dengan dosen-dosen UNAS. Gitu saja Bu Rizkina. Makasih nih loh sudah mau ganggu waktu sibuknya. Habis ini mau pergi kemana lagi gitu ya. Tadinya mau diundang sama Wamen Bu Prof Stella ya. Tapi karena saya sudah bilang duluan, makanya beliaunya langsung ke sini. Makanya tadi saya, banyak mahasiswa, saya malu ini, saya bilang sama asisten, kita aja diprioritaskan daripada Wamen nih. Nggak ada orang, aduh gimana muka saya bilang gitu. Makanya makasih juga buat mahasiswa semuanya, khususnya
asisten data monetize. Mudah-mudahan besok kita bisa melakukan sesuatu yang lebih baik lagi, yang bermanfaat bagi semua orang. Mungkin sebelumnya kita foto bersama untuk bareng Bu Rizkina sebelum beliaunya jadi profesor kan. Nanti kalau sudah jadi menteri apa, udah kita punya di fotonya. Susah ya kan ya. Ya, silakan. Terima kasih semuanya Pak Dekan, Bu Wadek, Bu Kaju semuanya, Bu Rima, dosen-dosen FTKI, mahasiswa semuanya. Terima kasih. Selamat siang dan mohon kita foto untuk dokumentasi Bu Sari juga ini. Ya.